dirasa Titanica. Kemudian kita tidak akan takut pada kekuatan eksternal apapun. Diao Yunpeng hendak meminum anggurnya. Tetapi berhenti di sudut mulutnya. Apakah keluarga He memintamu untuk melakukan ini? Shen Kuo menggelengkan kepalanya. Ini murni pendapat pribadi saya. Keluarga He tidak peduli seberapa kuat mereka tetap orang luar. Saat dia berbicara, Shen Kuo menatap satu-satunya orang asing di ruangan itu. He Liang Youcheng Xiao Liang ada di bisnis keuangan. Kita bisa menyerahkan penggabungan bisnis kita kepadanya. Liang Youcheng menggenggam tangannya dan membungkuk kepada semua orang di ruangan itu. Bos, mohon jaga saya. Xiao Liang menyusun piagam. Dan evaluasi didasarkan pada nilai pasar perusahaan setiap orang. Keluarga Seng saya menempati peringkat pertama dengan skala sekitar 40 miliar di depan keluarga Li yang berada di peringkat kedua. Oleh karena itu, sebagai ketua dewan saya hanya membutuhkan 45 saham. Sisa saham akan dibagi di antara semua orang. Aku tidak peduli bagaimana kamu membaginya dan aku tidak akan berpartisipasi. Ini adil kan? Persetan 45 dari saham dan Anda masih mengatakan Anda tidak serakah. Juga Anda bilang untuk merger jadi merger. Sudahkah Anda menanyakan pendapat semua orang? Diao Yunpeng mengutuk. Dia sudah lama tidak menyukai Shen Kuo. Saya merasa orang lain itu berpura-pura dan munafik. Shen Kuo menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan berkata perlahan. Karena saudara Diao sudah bilang begitulah, mari kita voting. Dia menuangkan anggur dan memasang kembali tutupnya. Siapa yang setuju dengan rencana merger yang saya usulkan? Siapa yang menentangnya? Semua orang saling memandang. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya segera. Ini jebakan sialan. Keluarga Shen meminta 45 saham. 6 keluarga yang tersisa hanya memegang 55 saham. Diao Yunpeng memandang semua orang dengan ragu-ragu dan tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat mereka. Dia mengutuk. Sialan, kalian semua adalah sekumpulan pria tua tidak punya tulang belakang. Diao Yunpeng sangat marah hingga mematikan cerutunya. Saya keberatan Shen Kuo. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir saya tidak tahu? Anda hanya ingin untuk celang. Shen Kuo memegang botol whisky di tangannya. Itu mengenai kepala Diao Yunpeng. Botol whisky tebal itu pecah berkeping-keping dalam sekejap. Diao Yunpeng kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Tidak sadar. Shen Kuo mengambil sapu tangan di depan dadanya dan menyekat tangannya. Brengsek, kau adalah penanam tanaman hijau. Diundang ke pertemuan ini sudah merupakan kehormatan bagi leluhurmu. Tapi kamu masih tidak tahu bagaimana menghargainya. Shen Kuo memberi isyarat dengan matanya. Meminta Liang Youcheng untuk berurusan dengan Diao Yunpeng. Karena ada seorang idiot yang tidak suka bekerja sama, maka bagian kue setiap orang akan menjadi sedikit lebih besar. Kelima keluarga akan berbagi 55 saham tentu saja. Bisnis keluarga Diao-nya akan menjadi milik perusahaan besar kita. Mulai hari ini tidak akan ada tempat bagi keluarga Diao-nya di kota ajaib. Kota ajaib Jalan Wukang. Sebuah BMW seri 5 mengikuti dari dekat sebuah McLaren 720S. Kedua mobil itu perlahan melaju ke Villa Tua Dino, 756 di tengah Jalan Wukang. Jendela mobil McLaren perlahan turun dan dia berbicara ke interkom di pintu. Gerbang besi rumah tua itu perlahan terbuka. McLaren melaju masuk pertama. Baoma mengikuti di belakang dengan cermat. Qin Guoming mengendarai mobil dengan hati-hati. Pada malam hari, penglihatannya tidak begitu baik. Rumah-rumah tua sering menggunakan lampu jalanan retro. Cahaya di seluruh halaman redup. Shen Hua berkata dengan lembut. Guoming hati-hati saat berbelok di tikungan. Ada kolam kecil di sebelah kiri. Istri, apakah kamu familiar dengan tempat ini? Kamu bahkan tahu di mana kolamnya. Shen Hua melihat keluar jendela. Sedikit keanehan melintas di wajahnya. Ada banyak video di Douyin yang memperkenalkan rumah-rumah tua. Dan semuanya hampir sama. Ada seorang pria bernama Tang yang tinggal di sebelah rumah yang mengendarai Pontiac Firebird setiap hari. Dan sekarang dia menghabiskan setiap hari dengan mengambil gambar rumah-rumah tua dan mobil-mobil antik. Qin Guoming tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Dia mengikuti instruksi Shen Hua. Saat berbelok, saya mengarahkan mobil sedikit lebih banyak. Untuk mencegah mobil jatuh ke kolam. Setelah mobil berbelok, Qin Guoming tersenyum bodoh dan berkata. Hei istri, kamu salah tebak. Ini adalah taman batu, bukan. Bab 305 dan tag ini untuk dipamerkan. Shen Hua tertegun saat mobil berhenti. Dia segera membuka pintu dan berjalan ke taman batu. Melihat tanah yang terisi, mata Shen Hua dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Dia mengangkat kepalanya dan mencoba untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Di pohon tua di halaman, ada benda putih samar. Melayang tertiup angin. Shen Hua menenangkan diri dan melihat dengan jelas objek putih itu. Itu adalah king yang kecil yang saya pelajari cara membuatnya dari kartun ketika saya masih kecil. Tiba-tiba Shen Hua tidak bisa berhenti menangis. Qin Chuan berjalan ke ibunya dan mengambil tisu di tanah. Ibu. Shen Hua tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia memeluk putranya dan mulai menangis. Qin Guoming bingung. Ada apa? Kamu menangis begitu keras? Tianxin melirik Qin Guoming yang lambat bereaksi. Paman, tidakkah menurutmu ada sesuatu yang salah? Apa yang salah? Bibi sepertinya sangat akrab dengan tempat ini sejak dia masuk. Aku sudah terlalu banyak menonton video. Aku sering menonton video yang memperkenalkan kota terlarang. Aku sangat akrab dengan istana di dalam. Apa artinya ini? Tianxin bingung. Kemudian dia mengingatkan. Paman, nama keluarga ini adalah Shen.
Dan nama keluarga bibi juga Sen. Qin Guoming bertepuk tangan dan berkata, "Hei, mungkin mereka adalah satu keluarga 500 tahun yang lalu." Tian Xin terdiam. "Paman, tidakkah menurutmu bibi dan keluarga ini sudah menjadi satu keluarga tidak hanya selama 500 tahun? Tetapi mungkin selama beberapa dekade." "Sial, sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu mengingatkanku bibimu berasal dari Shanghai, jadi mungkin ini adalah rumah sepupunya." Tian Xin merasa bahwa orang tua ini sengaja mencoba untuk berdebat. Tetapi dia tidak punya bukti. "Paman, mengapa ini tidak bisa menjadi rumah bibiku?" Tian Xin tidak tahan lagi dan berteriak. Qin Guoming tertegun. Dia tertegun lama tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba dia menamparkan kepalanya. "Ya, saya belum pernah ke rumah istri saya. Setiap kali saya ingin pergi, istri saya tidak mengizinkan saya pergi bersamanya. Konon katanya anggota keluarganya memiliki temperamen yang buruk. Takut bahwa dia akan dipukuli hingga mati oleh keluarga ibunya." Qin Guoming melangkah maju dan membelai punggung Shen Hua dengan lembut. "Istri, apakah ini rumah ibumu? Rumah ayah mertuamu?" Shen Hua melirik suaminya. Dia berbalik, memeluknya dan menangis terseduh-seduh. "Guoming, aku belum kembali selama 20 tahun." Wajah Qin Guoming dipenuhi dengan emosi campur aduk. "Rasanya seperti aku bersama seorang pedagang manusia. Dia menculik putri seseorang selama 20 tahun. Sekarang dia berubah pikiran dan mengirimkannya kembali. Oke. Oke, kita sudah sampai di rumah. Ayo kita temui ayah mertuaku." Shen Hua menyeka air matanya. "Ayah sudah tua dan memiliki penyakit jantung. Saya belum menghubungi keluarga saya selama 20 tahun. Dan saya tidak tahu apakah dia." Shen Hua tidak berani berpikir apakah ayahnya masih hidup. "Hal-hal tentang istri berbeda sekarang. Kita kaya sekarang dan kita punya banyak uang. Kita bukan kerabat miskin yang datang untuk meminjam uang. Aku tidak berpikir ayah mertuaku akan menghentikan kita untuk bersama seperti dulu." Qin Guoming melirik putranya. "Pikir. Untuk yang lain. Masalahnya sudah selesai. Membawa istriku yang sedang hamil kembali ke rumah orang tuanya. Saya sudah mengubah nasi mentah menjadi nasi goreng dengan telur. Sekalipun keluarga menantu perempuan saya keberatan, lalu kenapa? Juga, uang adalah keberanian para pahlawan. Tidak peduli seberapa kuat Qin Guoming atau seberapa percaya diri dia di masa lalu. Saya masih merasa bersalah dan tidak bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi di hadapan keluarga Shen Hua. Sekarang sudah berbeda. Dia dan istrinya memiliki lebih dari 2 miliar di kantong mereka. Bukan kerabat miskin." Shen Hua menggelengkan kepalanya. "Ayahku tidak peduli dengan puluhan atau ratusan miliar. Aset keluarga Shen saat ini telah mencapai sekitar 60 miliar. Meskipun kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun. Saya belum pulang." Namun, untuk keluarga Shen, Shen Hua diam-diam memperhatikan pergerakan grup Shen. Pada awal tahun, nilai pasar Shen Group hanya 20 miliar. Namun di paruh kedua tahun ini tiba-tiba mengakuisisi Lianshan Capital. Tiba-tiba, nilai pasar Shen Group melebihi 60 miliar. Di depan 60 miliar hanya ada beberapa miliar. Sama sekali tidak cukup baik. Qin Guoming merasa malu ketika mendengar ini dan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Shen Hua melihat halaman besar itu dan berkata, "Aku ingin jalan-jalan. Kalian masuk duluan." Tian Xin bergegas maju untuk mendukungnya dan berkata, "Bibi, aku akan menemanimu." Qin Guoming melihat punggung istrinya yang pergi. "Aku merasa sedikit malu karena tidak memanggil orang lain. Hei Xiao Chuan, ibumu telah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Dulu dia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya, tetapi dia menderita selama 20 tahun di pabrik bersamaku. Aku benar-benar bukan manusia, jika aku tahu akan seperti ini. Saya akan mengirimnya kembali secara pribadi. Pikirkan baik-baik tentang masa lalu." Qin Guoming kemudian menemukan banyak keanehan. Ketika Shen Hua tidak bisa membuat api dan memasak, tidak bisa mencuci baju dengan tangan. Jangan berani pergi ke toilet umum. Semuanya. Qin Guoming hanya berpikir bahwa itu adalah kepura-puraan yang unik bagi orang-orang Shanghai. Sekarang tampaknya orang yang minum anggur dalam jumlah kecil tidak perlu melakukan hal ini. Tinggal di rumah tua ini. Bagaimana mungkin tidak ada pelayan yang melayani? Koki memasak. Kamar mandi pribadi. Bagaimana cara saya pergi ke toilet umum? Ayah, kita punya uang sekarang, jangan terlalu tidak percaya diri, Qin Chuan menghibur. Kita kaya. Tapi dibandingkan dengan orang kaya, kita miskin. Qin Chuan tercengang. Apa yang dikatakan ayahku tiba-tiba terasa sangat filosofis. Apakah kamu tiba-tiba mengerti? Qin Guoming menghela nafas pelan. Apa kamu tidak mendengar apa yang ibumu katakan tadi? Keluarga kakekmu memiliki grup super besar dengan nilai pasar 60 miliar. Uang kecil yang kita miliki bukanlah apa-apa di mata mereka. Apakah 60 miliar itu banyak? Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh. 6 miliar tidak banyak. Apakah Anda tahu berapa banyak bunga yang Anda dapatkan ketika Anda menyetor 6 miliar di bank? Bicara dan bicara. Qin Guoming sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Chuan, seberapa besar yang kamu katakan perusahaan Kyoto kamu terakhir kali? Qin Chuan tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Karena dia sekarang tidak tahu seperti apa Dakin International telah menjadi. Perusahaan dada adalah sebuah perusahaan dan individu adalah seorang individu. Sama seperti Shen Group, dikatakan bernilai 60 miliar. Itu hanya valuasinya, jika Anda ingin mengubahnya menjadi uang tunai. Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan setengah dari nilai pasar. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan setengah dari nilai pasar. Anda tidak punya 60 miliar. Ya, kau mencairkan uang.
yang menyebabkan kepanikan di pasar dan semua orang menjual saham mereka. Harga saham jatuh, jadi bagaimana kau masih bisa mempertahankan skala 60 miliar? Qin Guoming mulai mengerti apa yang dimaksud putranya. Jadi 60 miliar itu hampir sama dengan 2 miliar yang kita miliki. Yah, itu masih sedikit berbeda. Jika mereka benar-benar ingin mencairkan dana, mereka setidaknya bisa mendapatkan 20 hingga 30 miliar. Qin Guoming berhenti berbicara. Secercah harapan kecil itu padam lagi. 2 atau 300 miliar. Itu masih sama besarnya dengan jurang. Pasangan itu bergantung pada gaji putra mereka setiap tahun. Hanya 24 miliar. Menabung selama 10 tahun. Hanya 24 miliar. Kami tidak bisa menunggu sampai 10 tahun, kemudian menamparkan keluarga Sen dan ayah mertuaku. Aku tidak tahu apakah orang tua itu bisa hidup sampai saat itu. Qin Guoming bergumam sambil berpikir. Seperti kata pepatah, tak seorang pun mengenal ayah lebih baik daripada putranya. Qin Chuan melihat menembus pikiran ayahnya. Dia mengeluarkan dompet Hermes yang baru saja dibelinya. Dia mengeluarkan kartu bank CCB dan menyerahkannya kepada Qin Guoming. Datek itu untuk pameronotek kalau-kalau saja. Bab 306 ini bukan banyak uang sedikit saja. Mungkin 70 miliar. Qin Guoming tertegun membela diri terhadap siapa. Jika kamu bertemu kakek nanti dan dia menyulitkanmu, kamu bisa saja melemparkan kartu itu ke wajahnya. Qin Guoming mengambil kartu bank dan menatap Qin Chuan dengan bingung. Kartu ini, Carrie punya uang. Berapa banyak? Tidak banyak, sedikit saja. Kali ini Qin Chuan pulang ke... Ini berdampak signifikan pada 3 pandangan Qin Guoming. Tentang putraku dan cara anak-anak muda di Shanghai berbicara. Dia sekarang memiliki pemahaman tertentu. Contohnya, Wan tidak disebut Wan. Seharusnya disebut G atau W. 100 juta tidak disebut 100 juta. Tetapi tujuan kecil. Qin Guoming khawatir tentang apa yang dikatakan putranya. Jangan meremehkannya. Dia bertanya ragu-ragu, apakah Kari juga punya 1? 2 miliar. Qin Chuan menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak. Dan berbicara perlahan. Yah, aku ingat aku menyimpan sekitar 70 miliar saat itu. Qin Guoming terkejut. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Xiao Chuan, berapa banyak yang kamu bilang ada di kartu itu? Katakan lagi. Qin Chuan mengulangi lebih dari 70 miliar. Qin Guoming menatap kartu kecil di tangannya dengan tidak percaya. Kartu bank ringan ini. Dia benar-benar menyimpan 70 miliar. Pada saat ini Qin Guoming merasa kartu ini seberat gunung Tai. Dia tidak percaya dan bertanya dengan bingung. Jadi 70 miliar ini adalah mata uang China. Bukan mata uang Korea atau Jepang, kan? Jangan khawatir. Itu mata uang Cina asli. Qin Guoming menangis terseduh-seduh. Dia menyentuh kepala Qin Chuan dengan lega. Putra ini tidak dilahirkan dengan sia-sia. Pada saat-saat kritis, kamu benar-benar dapat diandalkan. Xiao Chuan, pinjamkan kartu ini padaku dulu. Aku akan berbicara baik-baik dengan kakekmu nanti. Mari kita lihat mengapa dia tidak menikahkan ibumu denganku. Jika dia tidak aku akan mengeluarkan kartu itu dan melemparkannya ke wajahnya. Biar dia tahu apa artinya berada dalam masalah dari waktu. Jangan menggertak pemuda malang itu. Menatap Qin Guoming dengan seringai lebar. Dia tampak seperti sedang menunggu untuk menamparkan wajah ayah mertuanya. Qin Chuan bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimana jika ayahku bertindak terlalu arogan dan membuat kakekku sangat marah hingga dia meninggal? Itu saja, tapi tidak apa-apa sebelum datang. Qin Chuan membawa esensi kehidupan bersamanya. Ayahku terlalu sok. Putranya masih bisa membersihkan pantatnya, tepat ketika Qin Guoming menyimpan kartu banknya. Tidak jauh. Teriakan Sen Hua terdengar. Ibu kecil, apa yang terjadi pada ayah? Qin Chuan dan putranya berlari menghampiri mengikuti suara itu. Sen Hua terlihat berlutut di depan seorang pria tua di kursi roda. Dia memeluk kaki pria tua itu dan pecah menjadi tangisan. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Orang yang berbicara adalah wanita tua yang mendorong kursi roda. Meskipun wanita tua itu sudah tua, tapi dia berlumuran perhiasan. Cincin zamrud kalung mutiara. Tidak ada jari yang tertinggal. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan permata dan batu giok. Orang yang tidak mengenalnya mungkin berpikir bahwa wanita tua itu adalah seorang streamer langsung untuk toko perhiasan. Mengenakan perhiasan dengan begitu ceroboh. Wanita tua itu jelas ketakutan dengan berlututnya Sen Hua secara tiba-tiba. Berulang kali bertanya, apa yang kamu lakukan, siapa kamu? Setelah Sen Hua menangis 2 kali. Dia menatap wanita tua itu. Little Mom, it's me. Ahua. Apakah kamu Sen Hua, tanya wanita tua itu dengan mata menyipit. Ya. Itu ibuku sayang. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan mengangguk. Kemudian dia mengangkat tangannya tanpa peringatan apapun. Dia menamparkan Sen Hua. Tamparan tiba-tiba ini. Itu hanya membuat semua orang terpana. Tepat ketika wanita tua itu hendak menamparkan wajah Sen Hua. Lengan tuanya dicubit oleh Qin Chuan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan baik-baik, jangan bertindak kasar begitu bertemu setelah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Qin Chuan mendorong tangan wanita tua itu kembali. Qin Guoming melihat posisinya. Dia melihat posisi putranya lagi. Berbisik dengan terkejut. Ya Tuhan, putraku bisa terbang. Sen Hua tidak merasa bingung atau tidak rela karena pihak lain ingin memukulnya. Jangan kasar, Xiao Chuan, ini nenek keduamu.
Jika dia ingin memukulku, biarkan saja. Aku tidak menunjukkan bakti kepada mereka. Jadi wajar saja kalau dia menamparku beberapa kali. Qin Chuan membantu ibunya berdiri. Bu, ini tahun 2023. Taktik menggunakan pukulan sebagai ganti pengampunan tidak berhasil lagi. Nyonya Sen tua menggosok-gosok tangannya dengan mata penuh godaan. Sen Hua, ini anak haram antara kamu dan orang hina itu. Qin Chuan tidak mempedulikan nenek keduanya. Sebaliknya, jelaskan dulu situasi keluarga. Bu, aku tidak begitu mengerti apa itu nenek kedua. Nenek kandungmu meninggal ketika ibumu masih kecil. Dan kemudian kakekmu menikahi nenekmu yang kedua. Oh, saya mengerti. Wanita tua ini adalah ibu tirimu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Xiao Chuan meskipun dia tidak memiliki hubungan darah denganmu. Dia adalah seniormu. Qin Chuan tertegun. Dia tidak mengerti untuk sesaat. Apakah ibuku menyindirku atau memberitahuku dengan jelas? Nyonya tua Sen ini bukan salah satu dari kita, Anda bisa menamparkan wajahnya sesuka Anda. Dalam sekejap, Qin Chuan merasa bahwa level ibunya masih cukup tinggi. Nyonya Sen sangat marah hingga giginya terasa gatal. Meskipun pihak lain tidak menghadapinya secara langsung. Namun, dia mengutuk dirinya sendiri secara terbuka dan diam-diam. Sen Hua, kau masih punya keberanian untuk kembali? Apa kau pikir ayahmu sudah hidup terlalu lama? Melihat ayahnya Sen Guangyao duduk di kata-kata nyonya, sekarang ada air liur di sudut mulutnya. Seluruh orang itu seperti mayat hidup berjalan. Sen Hua tampak bingung ayah kapan jadinya seperti ini. Kamu hanyalah seorang bajingan, kamu kabur dengan bajingan itu. Kamu membuat ayahmu sangat marah hingga dia terkena stroke. Sekarang dia lumpuh dan hanya bola matanya yang bisa bergerak. Sen Hua tidak peduli dengan kata-kata kotor Nyonya Tua Sen. Terus berlutut di depan ayahmu dan menangis. Nyonya Tua Sen mendorong Sen Hua menjauh dan berkata pergi. Bajingan, apakah kamu masih ingin membunuh ayahmu? Qin Guoming tidak tahan mendengarkan lagi. Hei Nyonya Tua Sen, cukup sudah. Cukup sekali saja memarahi saya untuk melampiaskan amarahmu. Jika kamu terus memarahi saya, jangan salahkan saya jika saya bersikap kasar. Nyonya Tua Sen mengangkat kepalanya dan melirik Qin Guoming. Oh, saya kira orang lain. Bahkan jika kamu adalah bajingan rendahan. Kamu tetap anggota keluarga Sen. Kamu hanyalah seorang pelayan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Anda. Qin Guoming mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak tahu bagaimana melampiaskan amarahnya. Anda tidak bisa membuat adegan di mana seorang wanita berusia 70 tahun dipukul. Qin Chuan juga berada dalam dilema. Jika itu seseorang yang lebih muda. Diam, lagi pula tidak ada hubungan darah. Kamu adalah sampah. Tetapi Nyonya Sen dalam kondisi kesehatan yang tidak peduli seberapa banyak Qin Chuan berusaha menahan diri. Tamparan di wajah. Kita bisa mengadakan pesta malam. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam kebuntuan yang tegang. Seng Xiaohui memarkir McLaren-nya. Melihat apa yang terjadi di sini. Dia berlari mendekat. Dia mengenali wanita tua dari keluarga Sen dan menyapanya dengan cepat. Nyonya Sen tua mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Sebagai wanita tua tradisional di kota ajaib. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada pelayan mereka, kepada tuan muda dari 8 keluarga besar di kota ajaib yang memiliki status yang mirip dengannya. Nyonya Sen yang tua adalah wanita tua yang baik hati dan ramah. Dia segera menggunakan kalimat eksklusif untuk tahun baru. Bab 307 meninju taman kanak-kanak dan menendang panti jompo. Nyonya tua. Sen berkata dengan ramah, Xiao Huilong sudah lama tidak bertemu, kamu sudah tumbuh jauh lebih tinggi. Seng Xiaohui tersenyum dan menjawab, apakah Nyonya Sen sehat? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nyonya Sen tua mengangguk sedikit sebagai jawaban. Setelah menyapa, Seng Xiaohui melihat situasi di depannya. Saya hanya berpikir pasti ada kesalahpahaman antara kedua pihak. Tuan Sen, ini Tuan Qin. Dia adalah seorang donatur besar bagi keluarga Seng kami. Keluarga Diao dan keluarga Mei. Setelah mendengar ini, Nyonya Sen sedikit menyipitkan matanya. Penyumbang yang hebat. Ya, bantuan besar. Seng Xiaohui tidak banyak menjelaskan. Bagaimanapun, anggota tubuh yang patah diregenerasi, ayam baru lahir. Dan usus buntu direkonstruksi. Kata-kata cabul seperti itu diucapkan. Itu mungkin akan membuat Nyonya Sen tua ketakutan setengah mati. Tuan Qin sangat mampu, jadi saya ingin menggunakan makan malam ini untuk memperkenalkannya kepada perusahaan lain. Nyonya tua Sen mendengus dingin, bajingan ini layak mengenal seseorang dari 8 keluarga besar kita. Seng Xiaohui sedikit tercengang. Aku khawatir Nyonya Sen minum obat yang salah hari ini. Berbicara dengan sangat kasar, tetapi dia tidak khawatir tentang emosi seorang wanita berusia 70 tahun. Seng Xiaohui lebih khawatir tentang Qin Chuan yang berada di sampingnya. Orang ini. Namun ada seorang pria hebat yang berani meninju taman kanak-kanak dan menendang panti jompo. Mengingat kembali saat kita berada di atas perahu. Qi Feng membawa Xiao Wanshan, bos Hongmen dari luar negeri. Pihak lain adalah seorang pria tua berusia lebih dari 50 tahun. Qin Chuan menghancurkannya begitu saja jika dia berkata demikian. Tidak ada sedikit pun niat untuk menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Merkin. Seng Xiaohui ingin membujuk Qin Chuan untuk tidak marah. Kata-kata itu sampai di bibirnya tetapi dia menelannya kembali. Dia tahu bahwa dia mungkin mengatakan sesuatu yang seluruh keluarga Seng harus menanggung murkanya. Anda tidak boleh mengecewakan ayah Anda. Nyonya Sen tua, keluarga Sen Anda sangat berkuasa sekarang. Anda bisa langsung menipu putra Anda. Namun di bawah pengamatan Seng Xiaohui yang ketakutan.
Qin Chuan hanya menyipitkan matanya sedikit. Dia menatap dingin ke arah Nyonya Sen dan lelaki tua Sen di kursi roda. Tidak ada gerakan untuk menghapus seluruh keluarga. Ini akhirnya membuatnya merasa lega. Ding ding ding. Suara menyenangkan dari cangkir yang beradu terdengar dari dalam rumah tua itu. Suara ketukan cangkir itu seperti bel tanda waktu istirahat di tengah pertandingan. Makan malam telah dimulai Tuan Qin Nyonya Sen. Seng Xiaohui berkata, ini adalah tahun baru Imlek. Mari kita kesampingkan semua dendam, makan itu penting. Nyonya Sen tua dapat melihat bahwa Seng Xiaohui sangat takut pada keluarga Qin. Dia sangat bingung. Bajingan kecil dari keluarga Seng ini selalu sombong dan kasar. Kapan dia pernah begitu sopan kepada orang lain? Nyonya tua, Sen tidak bisa menahan perasaan curiga. Sejak Sen Hua meninggalkan rumah, dia diam-diam mengirim orang untuk mengawasi kehidupan orang lain. Aku takut Sen Hua akan kembali ke kota ajaib suatu hari nanti. Berebut properti dengan putranya sendiri. Sampai 2 tahun terakhir. Di satu sisi, ada alasan khusus. Tidak nyaman bagi penguntit untuk bergerak. Di sisi lain, lelaki tua itu semakin memburuk. Sepanjang hari, matanya bahkan tidak bergerak. Pengawasan terhadap aktivitas Sen Hua terputus. Tapi hari ini, putra kandungnya sendiri memegang kekuasaan besar. Karir sedang booming. Grup Sen bukan lagi seperti dulu. Saat ini Sen Hua tiba-tiba kembali. Nyonya Sen tua samar-samar merasa bahwa wanita ini. Saya kembali untuk membagi bisnis keluarga. Ini juga waktu yang tepat untuk memilih. Mengawasi punggung beberapa orang yang memasuki ruangan. Nyonya tua Sen berjongkok di samping kaki Sen Guangyao dan, Tuan, putri Anda sangat bodoh. Karir putra kami berkembang pesat sekarang. Dia kembali pada saat ini, dia pasti ingin mendapat bagian. Jika nafsu makannya tidak kecil dan dia menginginkan 1 atau 2 juta. Aku akan memberikannya padanya, tapi jika nafsu makannya tidak kecil, maka kamu harus berpura-pura bahwa kamu tidak pernah melahirkan putri ini. Sen Guangyao yang lumpuh tidak dapat berbicara. Tapi dia tidak tuli. Dengarkan istrimu. Sen Guangyao menatap punggung Sen Hua. Aula perjamuan rumah bergaya barat Sen di lantai pertama. Makan malam keluarga ini cukup santai. Tidak ada yang seperti makan malam Eropa. Sekelompok besar orang duduk rapi di meja panjang. Sebaliknya setiap rumah tangga duduk santai dan mengobrol satu sama lain. Bagaimanapun juga, semua protagonis hanyalah beberapa kepala dari 8 keluarga besar. Kerabat lainnya hanyalah peran pendukung. Makanan di atas meja sudah disajikan. Banyak orang juga mulai menggunakan sumpit mereka. Seng Xiaohui membawa keluarga Qin masuk. Dia mengatur keluarga Qin untuk duduk. Mei Suo memiliki mata yang tajam dan melihat Seng Xiaohui bertingkah licik dari sudut matanya. Aku ingin menyapa. Tapi aku melihat orang itu duduk di sebelah Seng Xiaohui. Tiba-tiba, Mei Suo sibuk menutupi perutnya. Itu orangnya. Biarkan dirimu menjalani hidup ini. Pernah 2 kali menjalani operasi pengangkatan Saya sudah menjalani operasi pengangkatan 8 gigi bungsu. Saya hampir dilabeli sebagai mutan oleh rumah sakit. Mei Suo datang ke meja Qin Chuan dengan gelas anggur. Tuan Qin, Mei Suo memanggil dengan lembut. Qin Chuan mendongak dan berkata, "Oh, Guru Mei." Tidak, beraninya Tuan, panggil saja aku Xiao Mei. Bagaimana saya bisa memanggil Anda mermaid di depan Anda? Itu akan memalukan bagi saya. Pada saat ini Qin Chuan mencurigai generasi kedua dari 8 keluarga besar. Mereka semua dilatih oleh guru etiket. Semua orang berbicara dengan cara yang sama. Saat dia berbicara, Mei Suo menurunkan gelasnya dan mendentingkan gelas dengan Qin Chuan. Seingat saya, Anda adalah 3 bersaudara. Bagaimana dengan yang lainnya? Seng Xiaohui tampak muram. Siapa yang bersaudara dengan kedua orang ini? Namun, dia juga menemukan bahwa sepertinya tidak ada anggota keluarga Diao di sana. Mei Suo berkata dengan senyum jahat. Kurasa Diao yang keluar untuk menjemput gadis lagi. Menjemput gadis, hari ini bukan makan malam keluarga Anda. Beraninya dia meninggalkan meja. Seng Xiaohui mengambil sepotong usus babi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tuan Qin berbicara tentang masalah ini masih salahmu. Qin Chuan tertegun. Orang lain mendekati gadis. Itu bukan urusanku. Masih mengandalkan aku. Seng Xiaohui mengunyah usus babi dan menjelaskan dengan jelas. Terakhir kali Anda membantu Lao Diao untuk membentuk kembali ayam baru. Dia mengatakan bahwa dia merasa seperti kembali ke usia 18 tahun. Tian Xin di samping menyela dengan rasa ingin tahu negeri berusia 18 tahun. Apa artinya itu? Nah, alat-alatnya menjadi tumpul dan berkarat setelah digunakan dalam waktu yang lama. Setelah dia menggantinya dengan yang baru, dia menjadi energi dan bekerja dengan rajin setiap hari. Itu berarti dia bekerja keras siang dan malam. Tian Xin mengerutkan kening. Apa dengan apa? Dia tidak mengerti, tetapi dia pura-pura mengerti dan berkata. Itu dia, kupikir ada sesuatu yang istimewa. Qin Chuan mendengar ini dan berkata dengan santai. Sepertinya kalian berdua cukup iri pada orang lain. Seng Xiaohui menggaruk kepalanya dan berkata sedikit ya. Terutama baru-baru ini saya merasa lemah dan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Mei Suo bergemaku Jugam Kinyo memiliki esensi kehidupan. Apakah Anda memiliki obat semacam itu? Seng Xiaohui berseri-seri. Ya, Tuan Qin, jika Anda memiliki obat yang tidak memiliki efek samping dan dapat diminum setiap hari. Saya akan membelinya berapapun harganya. Qin Chuan mengeluarkan esensi kehidupan yang dibawanya dari tangannya. Aku tidak punya obat lain, hanya ini, kamu tahu kemanjurannya.
Bagaimana kalau kamu juga mengikuti contoh Diao Yang dan menyingkirkan yang lama dan menggantinya dengan yang baru? Seng Xiaohui dan Mei Suo mendengarnya. Aku merasakan dingin di tubuh bagian bawahku. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Topik itu berakhir tiba-tiba. Makanan hampir selesai. Berbagai jenis anggur disajikan. Situasi saat ini memanggang satu sama lain memperkenalkan satu sama lain. Membandingkan satu sama lain delal disorot. Seng Xiaohui mengambil kesempatan untuk menarik ayahnya. Perkenalkan pada Qin Chuan. Ayah, ini Tuan Qin yang saya ceritakan. Seng Rong menatap Qin Chuan di depannya dan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Qin yang disebutkan oleh putranya begitu muda. Aku baru saja akan memberikan beberapa pujian. Pintu aula perjamuan didorong terbuka. Seorang wanita berjalan masuk dengan bab 308 jika Anda menginginkan seorang putra. Saya tidak keberatan melahirkan satu untuk Anda. Terobosan tiba-tiba seorang wanita. Seluruh aula perjamuan menjadi sunyi dalam sekejap. Sen Kuo mengerutkan kening ketika melihat orang yang datang. Hari ini adalah hari ketika saya akan menyatukan 8 keluarga besar. Kenapa orang yang keras kepala datang tanpa diundang? Orang ini mencari masalah. Tepat ketika wanita itu hendak mendekatinya. Sen Kuo sedikit menoleh dan menunjuk Liang Youcheng di sampingnya. Orang lain itu mendorong kacamatanya ke hidung dan maju selangkah. Berdiri di depan manusia berkepala babi dan Sen Kuo. Siapa kamu? Jika kamu menghadiri perjamuan, mengapa kamu mengenakan topeng kepala babi? Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Orang-orang berkepala babi datang ke depan. Liang Youcheng tetap tenang dan tenang. Alih-alih segera menaklukkan orang lain. Dia juga menyapanya. Keberanian dan ketegasan ini dipadukan dengan penampilannya yang lembut. Sangat berbeda. Wanita itu berhenti dan mengangkat rambutnya. Menampakkan fitur wajahnya yang agak ramai. Sen Kuo tertegun. Pria berkepala babi ini. Mengapa dia terlihat sedikit mirip kekasihku Fang Jiayi? Pada saat ini sebuah ide buruk terlintas di benaknya. Mungkinkah ini wajah asli Fang Jiayi? Aku tidur dengan babi setiap malam. Namun, Sen Kuo segera tenang. Di dunia ini hanya ada manusia kadal. Tidak pernah ada manusia berkepala babi. Liang Youcheng melihat fitur wajah orang lain dan merasa samar-samar akrab dengan mereka. Dengan ragu bertanya, Youyu adalah Nyonya Sen? Fang Jiayi mengangkat tas elfnya dan melemparkannya ke arah Liang Youcheng. Kamu benar-benar buta, masih harus bertanya tentang ini? Bicaralah dalam satu kalimat. Liang Youcheng tahu apa yang sedang terjadi. Rasanya pas. Dia dengan cepat menarik tangan. Fang Jiayi berlari ke arah Sen Kuo Huget dia dan menangis. Orang-orang di meja utama memindahkan kursi mereka. Aku berpikir dalam hati, selera Sen Kuo agak kuat. Dengarkan suara pria berkepala babi. Sen Kuo akhirnya memastikan identitas pihak lain. Dia memegangi wajah Fang Jiayi di tangannya. Saat ini, eyeliner hitamnya luntur karena air matanya. Alas bedak di pipiku juga luntur. Sen Kuo memegang wajah yang rusak akibat pertempuran itu dan melihatnya hanya sedetik. Jadi, agak terlalu menjijikkan untuk ditonton secara langsung. Jiayi, ada apa denganmu? Fang Jiayi ingin melihat tapi kepalanya ditahan dengan erat oleh Sen Kuo dan dia tidak bisa bangun. Jadi aku hanya bisa menangis dan berkata suami aku pergi membelikanmu hadiah. Tapi aku dipukuli di IFC. Mendengar ini, Sen Kuo membanting meja. Siapa yang memukulmu? Apakah kamu tidak mengungkapkan identitasmu saat itu? Saya melaporkannya dan mengatakan bahwa saya adalah merchant. Pihak lain mengatakan bahwa orang yang dipukuli adalah Nyonya Sen. Sen Kuo tertegun, matanya menyipit. Apakah maksudmu pihak lain sengaja mencari masalah? Yes, husband, pihak lain pasti sengaja mencari masalah. Untuk situasi ini, Sen Kuo memiliki penilaian sendiri di benaknya. Dia melihat sekeliling tempat kejadian dan melihat kepala dari 8 keluarga besar. Kemudian dia mencibir. Aku tahu bahwa adalah hal yang normal bagi sebagian orang untuk tidak puas dengan promosiku menjadi kepala dari 8 keluarga besar. Dia mendorong pria berkepala babi Fang Jiayi menjauh dan berjalan menuju Lin Xinghui. Kepala keluarga Lin. Sama seperti belum lama ini. Grup Xinghui sengaja merebut tanah dari grup Sen saya. Mereka menaikkan harga tanah jelek di timur yang awalnya hanya 1 miliar menjadi 1,5 miliar. Lin Xinghui dengan cepat berdiri dan berkata kesalahpahaman. Kesalahpahaman Tuan Sen ini adalah kesalahpahaman. Sen Kuo menepuk orang lain dengan ringan dan berkata. Hei saudara lindangan gugup, semuanya sudah beres, saya bukan orang yang picik. Qin Guoming menundukkan kepalanya ke makanannya, dia sangat lapar. Mendengar percakapan di depan, dia menggumamkan sesuatu. Istri, itu saudara tiri kamu, kan? Dia pria yang cukup baik. Dia melepaskannya hanya karena seseorang menipunya 500 juta yuan. Sen Hua tersenyum canggung. Dia paling tahu wajah asli kakaknya. Tapi saudara Lin exchanging setengah dari tubuh putramu seharga 500 juta agak mahal. Sen Kuo tertawa. Ketika Lin Xinghui mendengar ini wajahnya langsung pucat. Anak saya sedang balapan beberapa. Dia tiba-tiba ditabrak truk sampah dan menjadi setengah lumpuh. Saya pikir itu adalah kecelakaan lalu lintas biasa. Tapi sekarang, Lin Xinghui tiba-tiba menjadi marah. Dia suka main-main di luar. Istri saya di rumah juga menutup mata. Pokoknya selama dia memberi uang kepada keluarga. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Namun mereka takut Lin Xinghui akan berselingkuh dan memiliki anak haram.
Kemudian dia kembali untuk bertengkar dengan putranya demi warisan. Nyonya Lin meminta suaminya untuk menindik dirinya sebelum dia bisa bermain. Lin Xinghui memang seorang pria. Selesaikan saja. Hasilnya tidak terduga. Saya baru saja menindik kaki depan saya. Putra itu juga ditikam. Keluarga Lin yang berusia seabad telah berakhir. Sen Kuo. Aku akan meniduri ibumu. Aku hanya punya satu anak laki-laki ini, dan kau telah membuat keluarga Linku punah. Lin Xinghui berusaha bangkit dan ingin berkelahi dengan Sen Kuo. Tapi dia mendapati bahwa Liang Youcheng sedang menekan bahunya. Hanya dengan sedikit tekanan Lin Xinghui sama sekali tidak bisa bergerak. Dia mencoba beberapa kali tetapi ternyata salah satu tangan Liang Youcheng seperti gunung 5 jari tata gata. Tekanan padanya. Sen Kuo mencibir kakak Lin, apa gunanya seorang putra? Dia dilahirkan hanya untuk menipu ayahnya. Saya di sini untuk membantu Anda menyelesaikan konflik internal dalam keluarga. Qin Guoming mengamati dari kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Pemuda itu sepertinya seorang seniman bela diri. Hanya dengan satu tekanan, lawan tidak bisa bergerak. Sen Hua menghela nafas sedikit dan menjelaskan. 8 keluarga besar kota sihir telah berakar di kota sihir. Di masa lalu mereka pasti terlibat dalam urusan dunia bawah. Oleh karena itu setiap rumah tangga memuja seseorang dari dunia bawah. Masing-masing talenta dunia bawah ini memiliki keterampilan unik. Qin Chuan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengingat lelaki tua dari keluarga Qi. Kemudian dia dengan santai bertanya kepada Seng Xiaohui di sampingnya Xiao Seng. Apakah keluargamu memuja orang yang cakap di dunia seni bela diri? Seng Xiaohui menunjuk seorang pria botak di sebelah Seng Rong dan berkata. Adapun orang-orang yang cakap di dunia seni bela diri. Ayahku punya saudara laki-laki bernama Long yang dulunya adalah tokoh yang sangat berpengaruh di provinsi Baoyu. Mulut Qin Chuan berkedut mengapa kakak Long lagi. Orang-orang di dunia seni bela diri ini adalah naga, harimau atau macan tutul. Merkin mengenal saudara Long yang dipuja keluarga saya. Tidak, saya hanya kenal seseorang di Kyoto. Seberapa kuat pihak lain? Bisakah kamu mengenalkannya kepada keluargaku suatu hari nanti? Aku mengirimnya untuk bekerja di mesin jahit. Saya rasa dia tidak akan bisa keluar setidaknya selama 10 tahun. Seng Xiaohui sangat kesal sehingga dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tampaknya Liang adalah tokoh dunia bawah yang dipuja oleh keluarga Sen. Namun, secara logika keluarga Lin juga punya satu. Bagaimana bisa dia hanya duduk diam dan menyaksikan kepala keluarganya dipermalukan seperti ini? Karena meja Qin Chuan adalah yang paling jauh. Tidak ada orang lain yang bisa melihat detail di depan. Tetapi Qin Chuan bisa melihatnya. Liang Youcheng meletakkan tangan kirinya di kepala keluarga Lin. Tangan kanannya juga tidak diam. Tekan orang lain. Qin Chuan samar-samar merasakan aura seorang ahli seni bela diri dari orang itu. Yah, dia adalah semut level puncak 2. Situasi tegang di depan tidak berlangsung lama. Dia bisa menjadi kepala dari salah satu dari 8 keluarga besar di kota ajaib. Pada dasarnya semua orang dapat menekuk dan meregang. Lin Xinghui tahu dia tidak bisa menang jadi dia hanya bisa mengakui kekalahan. Sen Kuo tertawa dan menepuk bahu orang lain. Kakak Lin, itu benar. Jika kamu benar-benar menginginkan seorang, aku tidak keberatan melahirkan seorang putra untukmu. Jika kamu menginginkannya kirim saja istrimu ke rumahku. Setelah Sen Kuo selesai mengejek, dia menurunkan matanya dan bertanya kepada Jiayi, apakah kamu tahu siapa yang memukulmu? Fang Jiayi menggelengkan kepalanya, tetapi dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku tidak mengenalnya tapi aku mengambil foto wajahnya. Sen Kuo menyerahkan telepon itu kepada Liang Youcheng bahkan tanpa melihatnya. Pergi dan dapatkan dia untukku. Liang Youcheng bersenandung dan mengambil telepon. Dia menyipitkan matanya dan melirik foto. Aku samar-samar merasa bahwa orang di foto itu terlihat agak familiar. Detik berikutnya dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rumput. Ini hari tahun baru, apa-apaan ini? Sen Kuo berkata dengan marah. Liang Youcheng menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dan berkata. Bukan merchant orang itu ada di sana. Bab 309. Tamparan di wajah menghancurkan asam hyaluronat. Sepatah kata dari Liang Youcheng. Biarkan perhatian semua orang terfokus pada titik terjauh. Seng Xiaohui yang sedang duduk di meja paling belakang tercengang. Sia lihat apa yang kulakukan. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia dengan cepat melambai kepada, aku merasa dirugikan. Fang Jiayi juga mengunci pandangannya padanya. Keluarga Qin Chuan duduk di meja terakhir. Dia terkejut dan bahagia. Keluarga ini benar-benar berani. Dia benar-benar mengirimkannya ke depan pintu. Sayang, itu mereka, keluarga berempat itu. Anak itulah yang memukuliku. Fang Jiayi berjalan maju dengan sepatu hak tingginya. Baiklah, keluarga Anda benar-benar mengantarkan diri mereka ke pintu kami. Tunggu Fang Jiayi mendekat. Semua orang di keluarga Qin akhirnya melihat dengan jelas pria berkepala babi di depan mereka. Ternyata itu adalah Nyonya Sen dari IFC. Karena dia ditampar 2 kali oleh Qin Chuan. Wajahnya sekarang terlalu menyakitkan untuk dilihat. Qin Chuan sangat terkejut. Aku jelas-jelas menahan diri. Tapi wajah ini, aku khawatir asam hyaluronat lawan akan hancur. Sen Hua menyadarinya kemudian. Saya ingat manajer toko LV saat itu. Sepertinya orang berkepala babi itu bernama Nyonya Sen. Sen Hua mengira itu hanya kebetulan saat itu. Aku tidak pernah menyangka ini. Kebetulan sekali. Suami. 4 orang udik itulah yang memukuli saya di IFC. Wajah saya dalam kondisi bagus tetapi mereka memukuli saya. Setelah mengatakan itu,
Fang Jiayi berlari kembali dan menangis terseduh-seduh kepada Shen Kuo. Shen Kuo mendorong kepala orang lain ke arah lain. Kalau tidak, aku akan melihatnya dan kehilangan nafsu makan. Dia menyipitkan matanya dan berjalan maju perlahan. Baru mengambil 2 langkah. Seng Rong, kepala keluarga Seng, berdiri di depan Shen Kuo. Dia adalah pria yang membalas budi. Memikirkan bagaimana Qin Chuan telah menyelamatkan nyawa putranya sebelumnya. Jadi dia bertindak sebagai pembawa damai dan berkata, "Bos Shen, Tuan. Qin adalah teman baik saya dari Seng Rong. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman. Bisakah Anda menghargai saya?" Mei Yifei juga didorong oleh putranya, Mei Suo. Dia maju dan berkata, "Bos Shen, Tuan Qin juga teman baik keluarga Mei saya. Pasti ada kesalahpahaman. Bisakah Anda menghargai saya?" Mei dan Seng sama-sama sangat mengenal karakter Shen Kuo. Ini bisa berakibat fatal. Pasti bukan hanya satu kaki. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan Qin Chuan, aku tidak tahu latar belakang pihak lain. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain menyelamatkan nyawa putranya. Sebagai kepala salah satu dari 8 keluarga besar, kamu masih memiliki rasa loyalitas. Kesalahpahaman. Shen Kuo berkata main-main. Ketika Fang Jiayi mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya dipukuli menjadi orang yang berkepala babi. Bos Seng, bos Mei saya telah dipukuli menjadi keadaan seperti ini. Dan kau bilang padaku ini adalah kesalahpahaman. Seng Rong tidak tahan melihatnya. Jadi dia memalingkan kepalanya dan berkata, "Nyonya Shen adalah Seng. Bersedia membayarmu 1 juta sebagai biaya hidup." Mei Yifei juga berkata hal yang sama berlaku untuk keluarga Mei saya. Jika 1 juta tidak cukup, saya bisa memberi 2 juta. Mei dan Seng menyelesaikan kata-kata mereka. Seluruh penonton gempar. Brengsek, siapa orang itu? Dia benar-benar meminta kedua kepala keluarga untuk secara pribadi menjaminnya. Sepertinya nama pihak lain adalah Tuan Qin. Tidak ada keluarga dengan nama keluarga Qin di kota iblis. Namun melihat keluarga mereka semua berpakaian bagus. Jadi mereka pasti keluarga kaya, kecuali lelaki tua yang memamerkan kepiting berbulu itu. Shen Kuo tertegun sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Seng Rong, Mei Yifei, menurutmu apa yang dibutuhkan keluarga Shen Kuo? Begitu Shen Kuo selesai berbicara, Liang Youcheng berjalan menghampiri mereka. "Dua bos, mohon minggir dan jangan mempersulit bos Shen. Temui Liang Youcheng." Seng Rong dan Mei Yifei saling berpandangan. Berbalik sedikit ke samping. Keduanya didampingi oleh orang-orang berbakat dan terampil. Segera berdiri. Di sisi Seng Rong, orang yang muncul secara alami adalah botak saudara Long. Meskipun pihak lain mengenakan setelan Zekna pesanan khusus kelas atas. Tapi wajahnya penuh bekas luka. Tapi sepertinya sudah penuh. Kalimat ini berarti aku bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Semua orang yang hadir menyadari reputasi saudara Long. Reputasi pengiriman gratis dan penghematan uang bukannya tanpa alasan. Di belakang Mei Yifei, seorang pria kulit hitam berdiri setinggi 2 meter dan sebesar gunung. Pihak lain hanya memutar tubuhnya sedikit. Tulang dan sendi di seluruh tubuh mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Brengsek, ahli Mei Swadis di keluargamu tidak terlihat terlalu tua. Tapi kenapa dia punya radang sendi? Itu membuat suara yang sangat keras saat dia bergerak. Seng Xiaohui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini adalah dewa yang diundang ayah saya dari suku asli Afrika. Dia bisa membunuh singa dan gajah dengan tangan kosong di padang rumput. Seng Xiaohui menarik napas dalam-dalam dan berkata, berburu singa dan gajah dengan tangan kosong. Apakah itu benar? Mei Suo mendengus dingin, tentu saja itu benar. Aku ada di sana ketika saudara Tiger berburu singa dan gajah. Qin Chuan di sisi lain sedang mendengarkan perkenalan Mei Suo. Aku hanya berseru dalam hatiku, sungguh pria yang hebat. Orang kulit hitam Afrika datang ke China. Anda harus beradaptasi dengan adat istiadat setempat, membakar kertas kuning untuk menyembah Guanggong, dan mengubah nama Anda menjadi nama Cina. Ini tidak disebut saudara naga dan saudara harimau. Sekarang Anda tidak bisa lagi Kemudian para majikan yang menyertai kedua majikan itu melangkah maju. Suasana di tempat kejadian menjadi sedikit halus. 8 keluarga agung telah memiliki aturan sejak zaman kuno. Jika kepala keluarga memiliki perselisihan, dia akan membiarkan bawahannya keluar untuk bertarung 1 lawan 1. Dengan cara ini, kita berdua dapat menentukan siapa yang lebih baik dan menghindari kerusakan hubungan. Lagi pula, jika kepala keluarga membunuh 1 orang lebih sedikit, itu berarti 1 orang lebih sedikit. Jika Anda memiliki lebih sedikit orang yang cakap di bawah komando Anda dapat merekrut lebih banyak. Liang Youcheng mendorong kacamatanya ke hidungnya. Dia seperti seorang pemuda yang merupakan sarjana lemah, menghadapi seorang gangster tua yang sangat kejam. Ada juga seorang pria kulit hitam besar yang sekuat gorila. Tidak takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan bertanya. Saudara Long tidak senang ketika mendengar ini. Ketika saya membantai Bun di Shanghai, kamu bahkan belum menumbuhkan semua rambutmu. Segera. Saudara Long menahan napasnya, mengumpulkan kekuatannya, dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Setelan Zekna mahal di tubuh bagian atas. Itu meledak seketika. 99 dan 81 bekas luka di tubuhnya ditampilkan dengan jelas kepada semua orang. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika mereka melihat begitu banyak bekas. Saudara Long mendengus dingin, nakaku bertarung dari Pudong ke Puxi. Dan dari Puxi ke Hangzhou Barat aku bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Besar dan kecil tidak ada seorang pun yang berani menantang saya seperti ini. Saudara Black Tiger di sebelahnya melihat ini.
Aku tidak bisa menahan diri untuk mengangguk kagum. Tapi dia tidak mengikuti contoh saudara Long dan meledakkan pakaiannya. Sebaliknya, dia melepasnya dengan hati-hati dan menyimpannya. Setelan Armani milikku ini sangat berharga. Jangan sia-siakan hanya karena kamu ingin pamer sebentar. Ketiganya berada dalam kebuntuan dan perlahan bergerak keluar. Pertarungan di dalam ruangan. Para tamu akan menderita. Ketiganya baru saja keluar rumah. Lalu ada teriakan keras. Itu adalah suara yang disebabkan oleh angin kepalan. Banyak orang di tempat kejadian berlarian keluar untuk menonton kesenangan. Satu-satunya yang tersisa adalah keluarga Qin Chuan dan keluarga Shen. Qin Chuan melihat bahwa dua pria cakap dari keluarga Seng dan Mei tidak cocok untuk Liang Youcheng. Dia meletakkan kepiting di tangannya, menyeka mulutnya dan berkata, "Ibu dan ayah, aku akan pergi keluar dan melihat-lihat." Shen Hua tidak bersedia membiarkan putranya mengambil risiko. "Xiao Chuan, ini masalah orang dewasa, jadi kamu tidak perlu ikut campur." "Tidak apa-apa, Bu. Anda tidak diizinkan melakukan itu." Shen Hua berkata dengan benar. Qin Guoming menghabiskan telur kepiting di tangannya. Dia juga menggemakan dengarkan ibumu, anak-anak tidak boleh ikut campur dalam urusan. Bab 310 COSPLAY Ratu Cambuk Kecil. Qin Chuan tidak punya pilihan selain duduk. Ada beberapa anak yang tidak akan pernah belajar kecuali mereka dipukuli. Ada beberapa orang dewasa yang tidak akan berbalik sampai mereka menabrak tembok. Karena orang tua saya bersikeras untuk melakukannya sendiri. Dia tidak punya apa-apa untuk... Aku mendengar suara perkelahian keras di luar. Qin Guoming merasa bahwa masalah ini agak tidak proporsional. Sebagai kepala keluarga Qin, perlu baginya untuk berbicara langsung dengan Shen Kuo. Bagaimanapun, kita semua adalah kerabat. Tidak perlu membuat keributan. Qin Guoming memasukkan setengah dari kepiting berbulu di tangannya ke piring Qin Chuan. Dia menyeka tangannya dan berdiri. Setelah menatap Shen Kuo untuk waktu yang lama. Dia masih tidak tahu harus Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Guoming mengeluarkan dua kata. "Oh saudara," Fang Jiayi berteriak. "Tidak ada gunanya kau memanggilku ayah sekarang." Tidak sampai 5 menit. Suara pertempuran di luar ruang perjamuan tiba-tiba berhenti. Pemandangan di luar pintu barusan. Ini hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Semua orang menyingkir karena ketakut. Orang bernama Liang Youcheng ini terlihat lemah. Tetapi aku tidak menyangka dia akan begitu pandai berkelahi baru saja. Dua orang mengepungnya tetapi dia mampu mengalahkan mereka satu persatu. Pria kulit hitam itu mungkin meninjunya hampir 100 kali. Dan pakaiannya robek menjadi berkeping-keping tetapi Liang Youcheng menerimanya semua. Dan saudara Long He benar-benar bermain curang, dia membawa jari harimau dan pisau pendek. Untungnya Liang Youcheng bereaksi cepat dan menghindari semuanya. Luar biasa, anak muda ini benar-benar seorang jenius seni bela diri yang satu dari sejuta. Ada juga orang-orang berbakat dari keluarga lain di antara para tamu. Mereka semua adalah orang dalam. Hanya dengan sekali melihat saja sudah tahu bahwa Liang Youcheng itu luar biasa. Si kembar saudara naga dan saudara macan hitam bergabung. Kekuatannya kemungkinan besar dapat mencapai hingga ke timur seperti Hangzhou. Bahkan dengan kekuatan yang begitu mengerikan Liang Youcheng mampu menghadapinya. Terlebih lagi, dia hanya mengalami goresan ringan dan tidak ada konsumsi berlebihan. Rasanya seperti bisa mengalahkan 10. Zhao Yunfei, kepala keluarga Zhao, bertanya kepada gurunya dengan suara pelan, "Saudara Bao, seberapa yakin Anda bertarung dengan Liang ini?" Saudara Leopard tersenyum canggung, "Bos, saya khawatir saya tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit. Zhao Yunfei terkejut, kemudian dia mengerti dan tidak mengatakan apa-apa. Limu, kepala keluarga Li, dan orang di sampingnya berbisik. "Giliran saudara Gowit, bisakah kau mengalahkan Liang Youcheng?" Saudara anjing menggelengkan kepalanya. "Kukira tidak ada naga." "Harimau, aku hanyalah seekor anjing, apa yang bisa kulakukan? Cukup baik jika kamu tidak dipukuli sampai mati." "Bos Lidhat Merkin bukan temanmu, kan?" Limu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengenalnya." Hati Gou Ge tiba-tiba mencelos. Setelah pertempuran sengit, meskipun pakaian Liang Youcheng robek, namun seluruh jiwa dan energinya, tidak ada kerusakan yang terjadi. Dan saudara Long dan saudara Hu yang baru saja keluar bersama. Tidak ada jejak atau napas yang tersisa. Shen Kuo tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Liang Youcheng dan berkata, "Xiao Liang hanyalah jenderal dewaku. Dia tidak hanya pintar tetapi juga sangat terampil." Seng Rong dan Mei Yifei melihat ini. Dia hanya bisa berjalan ke Qin Chuan dan berkata, "Tuan Qin, kedua keluarga kami telah berusaha sebaik mungkin untuk Anda. Tapi sayangnya kami tidak seahli Anda." Qin Chuan mengangguk sedikit. "Tidak apa-apa, ini urusan keluarga kami. Kalian berdua sudah melakukan ini. Itu sangat perhatian." Seng Rong dan Mei Yifei hanya bisa mengalah. Shen Kuo mengambil langkah besar dan berjalan di depan Qin Guoming. "Pelayan hampa seperti Anda layak menjadi saudara ipar saya." Qin Guoming tampak malu. Ini seperti kerabat miskin yang datang untuk tinggal bersama kerabatnya yang kaya. Akibatnya, dia dipermalukan oleh pihak lain. Shen Hua segera berdiri dan berkata, "Kakak peduli apapun, dia tetaplah suami saya, kakak iparmu." "Haha, Shen Huado, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah anggota keluarga? Kamu sudah berkeliaran dengan seorang pria selama 20 tahun. Apakah kamu pikir keluarga Shen kami masih akan mengenalimu? Apakah kamu pikir kamu masih putri sulung keluarga Shen?" Shen Kuo berkata dengan sinis. "Nona tertua keluarga Shen. Wanita tertua dari keluarga Shen. Wanita tertua dari keluarga Shen." Reaksi semua orang adalah keterkejutan.
Karena menurut kesan mereka, orang tua dari keluarga Sen hanya memiliki satu putra, Sen Kuo. Konon putri sulung keluarga Sen meninggal secara misterius 20 tahun lalu. Sekarang tiba-tiba putri sulung keluarga Sen muncul. Aku berakting dalam drama Qiong Yao di sini. Wanita tertua dari keluarga Sen. Suami ini adalah saudara perempuanmu, dia adalah saudara iparmu. Dia adalah keponakanmu, dia adalah keponakan perempuanmu. Fang Jiayi bertanya dengan tak percaya. Keponakan perempuan Sen Kuo melirik ke samping. Lihat gadis yang duduk di kursi dan makan kepiting berbulu. Pada usia ini, seharusnya tidak. Mustahil. Jelas itu adalah sesuatu yang saya lakukan dengan tangan saya sendiri saat itu. Tian Xin mengambil setengah kepiting berbulu dan melambaikan tangannya. Dan berkata, saya teman sekelas keponakannya. Setelah mendengar ini, Sen Kuo menghela napas lega. Mulut Fang Jiayi berkedut. Kamu hanya mengada-ada jumlah kata agar kamu tidak perlu menjelaskan. Tapi dia juga dalam masalah. Dia dipukuli oleh orang-orang dari keluarga Sen. Jadi haruskah aku membalas dendam atau tidak? Mereka adalah keluarga sedara. Dia dan Sen Kuo bahkan tidak memiliki surat nikah. Jiayi Hao, berapa kali mereka menamparmu? Menamparku 2 kali. Oke, siapapun yang memukulmu, balas pukul dia. Balas pukul dia 100 kali. Jika dia menamparmu 2 kali, balas pukul dia 200 kali. 1 kurang tidak dapat diterima. Fang Jiayi tertegun, suami, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sen Kuo mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa tidak, bisakah kamu melakukannya? Fang Jiayi tidak yakin apakah dia benar-benar ingin dia melawan atau itu palsu. Dengan ragu-ragu berkata, dia bukan keponakanmu. Keponakan siapa saya hingga punya keponakan seperti itu? Dia hanya pelacur yang kabur dari keluarga Senku. Bajingan yang lahir dari kehidupan yang rendah, kau bilang dia adalah keponakanku. Tapi dia tidak layak untuk itu. Dengan kata-kata Sen Kuo, Fang Jiayi merasa seperti menerima dekrit kekaisaran. Dia menggulung lengan bajunya dan berjalan menuju Qin Chuan. Sen Hua berdiri di antara mereka berdua, menatap Fang Jiayi. Berani sekali kau menyentuh anakku. Siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau memukul anakku. Tidak masalah jika Sen Kuo tidak mengakuiku sebagai saudara perempuannya. Tetapi pada akhirnya aku tetap anggota keluarga Sen. Aku tetap putri sulung keluarga Sen. Sebelumnya, Sen Hua masih memiliki perasaan lama di hatinya. Sebagai saudara kakak, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan secara mutlak. Tapi sekarang pihak lain mengancam putranya. Tentu saja tidak. Sen Kuono, apapun yang terjadi, saya adalah putri sah keluarga Sen. Kamu hanyalah seorang bajingan yang dilahirkan oleh ibu tiriku. Kamu tidak berhak mengajari putraku pelajaran. Jika Anda berani menyentuh putra saya hari ini, saya akan menelepon Paman Sen besok dan meminta mereka untuk menilai masalah ini. Momentum Sen Hua tiba-tiba meningkat. Dia berubah dari penampilannya yang biasanya lemah dan penakut. Hanya beberapa kata dan semuanya berubah. Dia terlihat seperti putri sulung dari keluarga kaya dan bergengsi di Shanghai lama. Ini membuat Qin Guoming tercengang. Dia memiliki ilusi bahwa istrinya sedang bermain cosplay. Istriku terlihat begitu mendominasi dan dia mengenakan setelan adi busana Hermes. Dia terlihat seperti seorang ratu. Qin Guoming tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika aku punya cambuk kecil, jadi sedikit kegembiraan, kekuatan Sen Hua. Fang Jiayi merasa kehilangan. Saat ini, sebuah teriakan marah datang dari belakang. Nyonya tua Sen mendorong suaminya dan berjalan keluar perlahan. Siapa-siapaan kamu, beraninya kamu bilang kamu putri sulung keluarga Sen? Sen Kuo adalah satu-satunya di keluarga Sen kami. Bab 311, aku akan memberimu 10 juta. Putuskan semua hubungan dengan keluarga Sen. Nyonya tua Sen berjalan mendekati Sen Hua dan berkata, kau jalang, kau membawa keluarga haram ke keluarga Sen kami. Hanya dengan membuka mulut dan mengucapkan beberapa kata omong kosong. Anda adalah anggota keluarga Sen. Menurut Anda, keluarga Sen kami ini apa? Sebuah tempat berlindung. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa aku adalah anggota keluarga Sen. Sen Hua berargumen. Hahaha, jalang, kamu adalah playboy ketika kamu masih muda dan tidak mengenali rumahmu. Kau baru pulang sekarang hanya karena keluarga Sen begitu besar dan berkuasa sekarang. Dan kau ingin mendapatkan bagian dari kue. Saat dia berbicara, wanita tua itu mengeluarkan cek dari sakunya. Ini cek senilai 2 juta. Ambil uangnya dan pergi. Kami keluarga Sen tidak akan pernah mengakui bajingan seperti itu. Dia tidak mungkin mewarisi apapun dari keluarga Sen. Saat Nyonya Sen berbicara, dia menamparkan cek itu di atas meja. Qin Guoming mengambil cek itu dan segera merobeknya menjadi beberapa bagian. Nyonya Senden, jangan pergi terlalu jauh. Keluarga kita tidak kekurangan uang. Kita punya banyak uang. Kita bahkan tidak meremehkan 2 juta Anda. Saat dia berbicara, Nyonya Tua Sen mengeluarkan kontrak dari kursi rodanya. Jatuh di meja makan. Kamu hanya berpikir uangnya terlalu sedikit. Tanda tangani dokumen ini dan saya akan memberi Anda 10 juta. Berapa banyak yang Anda hasilkan dalam sebulan di pabrik garmen? 50 juta 6.000. Saya berasumsi Anda menghasilkan 10.000 sebulan. 10 juta adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda hasilkan seumur hidup Anda. Dengan uang ini, anak haram kecilmu bisa hidup seperti orang sungguhan. Dan seluruh keluargamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Little Momaku tidak kembali untuk uang, aku hanya ingin melihat ayah. Nyonya Tua Sen mencibir, aku telah hidup selama lebih dari 70 tahun. Dan saya telah melihat semua jenis orang Anda adalah keluarga miskin. Ayah saya membuat pakaian di pabrik dan putra saya bahkan tidak mampu untuk belajar di luar negeri.
Anda mengatakan kepada saya itu bukan karena uang Anda bercanda. Shen Hua ingin membela diri. Tapi Qin Chuan mengambil kontrak itu dan melihatnya. Mulai hari ini Shen Hua selamanya memutuskan semua hubungan ayah anak dengan Shen Guangyao. Dan secara sukarela menyerahkan warisan 80 saham dari Shen Group. Rumah tua di Jalan Wukang dan warisan. Qin Chuan membaca seluruh kontrak. Isi kontrak itu mengejutkan. Pada dasarnya, itu berarti bahwa Shen Hua harus menyerahkan segalanya dan meninggalkan rumah tanpa apapun. Aku bilang dua. Qin Chuan berhenti sejenak. Sesaat aku tidak tahu bagaimana memanggil wanita tua di depanku. Meskipun dia sangat ingin menyebut orang lain wanita tua bangka. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang yang hormati saja orang lain. Nyonya Aliansi 8 Negara akan memanggilmu leluhur setelah melihat kontrakmu. Mereka tidak akan berani memainkan perjanjian yang tidak setara seperti ini. Kamu benar-benar terlalu tidak tahu malu. Ketika Nyonya Shen tua mendengar kata Nyonya, itu akan meledak. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah dipanggil Nyonya atau pihak ketiga. Kamu dasar bajingan, kamu tidak punya 10 juta, kamu ingin menyingkirkan kami, aku rasa rumah tua ini bernilai lebih dari 10 juta. Dan 80% saham Shen Group, itu setidaknya bernilai puluhan miliar. Kamu terlalu pelit hanya dengan uang sekecil ini. Begitu Qin Chuan mengatakan ini, seluruh penonton menjadi gempar. Persetan 80 dari saham Shen Group. Itu lebih dari 40 miliar. Nyonya Shen terlalu jahat. Dia hanya ingin mengirim seseorang pergi seperti ini dengan harga 10 juta yuan. Aku tidak akan menandatanganinya jika aku jadi. Dinasti Qing telah melupakannya selama 100 tahun. Sebenarnya ada orang yang akan mengangkat perjanjian yang tidak setara seperti itu dan meminta orang. Ini hanya mempermainkan orang. Biasanya siapapun yang memiliki hati nurani akan keluar dan mengutuk wanita tua itu. Namun Shen Kuo hadir di tempat kejadian. Jadi tidak ada yang berani menuduh Nyonya Tua Shen secara terbuka. Istri kedua karena Anda dapat menghasilkan kontrak ini berarti kakek saya pasti telah menulis surat wasiat. Di dalamnya semua aset diberikan kepada ibuku, tidakkah menurutmu begitu? Shen Hua menarik Qin Chuan dan berkata, Xiao Chuan, ada begitu banyak orang luar di sini. Bu, mereka tidak takut malu, jadi mengapa ibu takut? Ibu tidak takut dipermalukan, aku takut kakekmu akan malu. Qin Chuan menatap kakeknya yang sedang linglung dan berkata, bagaimana kalau aku membawa kakekku? Xiao Chuan ini masalah orang dewasa. Harap jangan ikut campur. Qin Chuan duduk kembali di kursinya dan melanjutkan makan kepiting berbulu. Oke, aku akan kembali ketika kamu tidak bisa menyelesaikan. Qin Chuan mengatakan ini dengan sedikit kemarahan dalam benaknya. Nyonya Shen tua tidak menyangka bajingan ini. Saya benar-benar dapat melihat semua ini dari sebuah kontrak. Dia sangat marah sampai giginya gatal. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Shen Guangyao yang sedang duduk di kursi roda. Kau benar-benar orang tua bangka, ini semua salahmu. Jika saja kau tidak dirasuki hantu, apa kau akan berakhir seperti ini? Kau memang pantas mati. Nyonya Shen tua menamparkan Shen Guangyao lagi. Dia mencubit lengan Shen Guangyao dengan kukunya. Rangkaian gerakannya halus dan mengalir. Ini seperti berlatih setiap hari. Little Mom, bagaimana kamu bisa memukul ayah seperti ini? Dia sudah seperti ini. Temui ibu tiri saya dan ayah saya yang koma. Shen Hua sangat tertekan. Bagaimana jika aku memukulnya? Dia sudah menjadi manusia setengah mati. Bahkan jika aku memotong tangannya, dia tidak akan merasakan apapun. Saat dia berbicara, Nyonya Tua Shen semakin menikmati menyiksanya. Dia bahkan mengeluarkan paku payung yang dibawanya dan menempelkannya. Semua orang di tempat kejadian yang melihat adegan ini menganggapnya terlalu bejat. Saat Bibi Rong datang, dia harus memanggilmu guru. Kenapa menurutmu aku menyimpan orang yang vegetatif ini? Hanya untuk melampiaskan amarahku. Ayah sangat baik padamu dulu. Bagaimana kamu bisa tega melakukan itu padaku? Baiklah padaku. Baiklah padaku, mengapa dia tidak menceraikan, mengapa dia tidak menikahiku? Ibumu Jalang itu telah menikah dengan keluarga Shen selama 5 tahun. Tetapi dia bahkan belum melahirkan kentut jika bukan karena aku. Sahabatnya melahirkannya, keluarga Shen pasti sudah lama punah. Aku seorang ibu dengan seorang putra, mengapa Shen Guangyao tidak menikahiku? Ibumu sudah meninggal selama bertahun-tahun, mengapa dia tidak bisa memberiku identitas? Mengapa? Nyonya Shen tua semakin bersemangat saat dia mengingat masa lalu. Setelah Shen Kuo lahir, Shen Guangyao awalnya ingin menikahinya. Ketika tiba saatnya untuk bercerai, istriku yang sudah bertahun-tahun tidak subur justru hamil. Sejak Shen Hua lahir, Shen Guangyao tidak pernah menyebut perceraian lagi. Sebaliknya, saya hidup dengan rasa, dan kemudian bahkan jika istri aslinya, Shen Guangyao juga tidak punya rencana untuk menikah lagi. Setiap kali aku memikirkan ini, Nyonya Shen tua merasa seperti kehilangan kedua orang tuanya. Meskipun dia telah memukuli Shen Guangyao, tetapi dia adalah pria berusia 70 tahun. Tidak ada banyak kekuatan. Melihat ini, Shen Kuo tertawa seperti orang mesum. Percuma memukul seperti ini, Momit. Kamu harus melakukannya. Saat dia mengatakan itu, Shen Kuo menamparkan Shen Guangyao belasan kali. Beberapa pukulan lagi menyusul. Beberapa orang di tempat kejadian tidak tega untuk melihat. Bahkan jika dia hanya bisa terbaring di ranjang, kamu tidak bisa melakukan itu. Meskipun Shen Guangyao tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Namun air mata menggenang di sudut matanya. Aduh. Shen Guangyao yang dulunya adalah pengganggu di Pudong, kota ajaib, tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini di usia tuanya. Ayah, apakah orang tua itu sangat kuat sebelumnya?
Lebih dari sekadar hebat. Dia tidak hanya memiliki pikiran bisnis yang hebat, tetapi juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Tidak lama setelah berdirinya negara, masih banyak pengkhianat dan mata-mata yang tersisa di kota ajaib. Tuan Sen yang lama memanfaatkan bisnisnya untuk diam-diam membantu pejabat tinggi Tiongkok melakukan investigasi rahasia. Dia menghancurkan 18 markas mata-mata Jepang sendirian baru saja. Saudara Long bertempur dari Puxi ke Hangzhou Barat dan saya khawatir Tuan Sen yang lama dapat bertempur dari Pudong ke Guangzhou Timur. Bab 312 minumlah anggur terkuat dan jemput gadis tercantik. Seng Xiaohui mendengarkan perkenalan ayahnya kepada lelaki tua dari keluarga Sen. Sen Guangyao, aku tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa Tuan Qin sangat hebat. Karena gen kakeknya. Ini benar-benar kuat. Bukankah ini Yan Xuangying yang sebenarnya? Sen Hua tidak tahan melihatnya lebih lama dan berlari maju untuk melindungi ayahnya. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Nyonya Sen tua dan Sen Kuo saling tersenyum dengan pengertian. Bajingan, kau bisa membiarkan kita tidak bertarung jika kau menandatangani kontrak. Aku akan memberimu lelaki tua bangka itu dan kau bisa membawanya pulang dan melayaninya perlahan. Bu, jika aku menandatanganinya, apakah kau benar-benar akan memberiku ayah? Sen Hua bertanya dengan gigi terkatup. Nyonya tua Sen tertawa dan berkata hahaha, tentu saja. Jika kamu menandatangani kontrak dengan patuh aku akan memberikanmu sampah ini. Aku sudah cukup memukulinya selama bertahun-tahun sekarang, aku hanya menunggu kontrak ini. Dengan itu putraku benar-benar akan menjadi kepala keluarga Sen. Sen Hua menggertakkan giginya dan berkata Xiao Chuang berikan aku kontraknya dan aku akan menandatanganinya. Qin Chuan tidak mengatakan apapun dan memberikan kontrak itu langsung kepada ibunya. Sen Hua memegang pena di tangan kanannya, siap untuk menulis. Dia berhenti dan bertanya lagi untuk memastikan, Sen Kuo, jika saya menandatangani kontrak, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Tanda tangani saja dengan patuh, aku akan senang. Kenapa aku harus mempermalukan keluarga semut? Oke, aku akan tanda tangan. Setelah mengatakan itu, Sen Hua dengan cepat menandatangani kertas. Kemudian dia melemparkan kontrak itu ke Nyonya Tua Sen. Wanita tua itu mengambil kontrak dan dengan cepat meletakkannya di dadanya untuk melindunginya. Saya takut kontrak ini akan hilang. Ayah, ayo pulang bersamaku. Saat dia berbicara, Sen Hua merebut kursi roda. Dia mendorong kursi roda dan berkata kepada Qin Guoming. Ayo pulang. Sen Hua baru saja selesai berbicara. Liang Youcheng tiba-tiba muncul di depan mereka. Sen Hua menoleh dan memelototi Sen Kuo, kita sudah sepakat bahwa Anda akan melepaskannya jika saya menandatangani kontrak. Apa maksudmu dengan ini sekarang? Sen Kuo mencibir TSK. Aku hanya berkata jika kamu menandatanganinya aku akan senang dan aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi Anda menandatanganinya dan saya masih sedikit tidak senang, jadi tentu saja saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Sen Kuo, apa yang kamu inginkan? Sen Kuo menarik pria berkepala babi Fang Jiayi. Wanitaku dipukuli oleh putramu, tentu saja dia harus membayarnya kembali. Seperti biasa, jika dia menamparkan wanitaku sekali, dia akan menamparnya kembali 100 kali. Fang Jiayi sangat gembira hingga hampir menangis. Sudah selarut ini rupanya. Sen Kuo masih ingat untuk membalas dendam. Jangan terlalu tersentuh. Sen Kuo melepaskan ikat pinggang LV di pinggangnya. Serahkan pada Fang Jiayi. Silakan gunakan ini untuk memukulinya, pukuli dia dengan keras, dan jangan berhenti sampai kau memukuli wajah bajingan itu. Fang Jiayi menerima ikat pinggang itu dengan sangat gembira, suamiku sangat perhatian. Dia mengayunkan ikat pinggang itu di udara beberapa kali. Hula. Boy, kamu sangat mampu dan hebat. Benar, aku akan melihat ini. Qin Guoming hendak maju untuk menghentikannya. Jika kamu ingin menamparku, jangan sentuh anakku. Tapi dia baru saja akan pergi. Liang Youcheng menahannya dengan tangan kuatnya. Qin Guoming berjuang keras beberapa kali. Namun, dia merasa seolah seseorang telah menekan titik akupuntur padanya dan dia tidak bisa bergerak sama. Meskipun aku tidak bisa bergerak, aku masih bisa berteriak. Qin Guoming berteriak. Sen Kuo, jangan sentuh anakku. Di tengah kerumunan, Seng Rong mengerutkan kening dan bertanya. Nak, bisakah kamu mengambil obat dari mobilku? Ayah, untuk apa kau menginginkannya? Meskipun 200 cambukan itu tidak fatal wajahnya pasti obat leluhur keluarga kami setidaknya dapat meringankan lukanya. Seng Xiaohui menepuk ayahnya dan berkata, ayah, berhenti, tidak ada gunanya. Seng Rong melihat putranya tampak sinis. Dengan marah dia berteriak dengan suara rendah, Xiaohu, apakah kamu sudah melupakan ajaran leluhur keluarga Seng kita? Minumlah minuman keras terkuat dan kencani gadis-gadis tercantik. Ketika Seng Rong mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Aku benar-benar menyesal tidak membenturkan orang ini ke dinding. Budi harus dibalas. Oh, saya harus membalas budi. Saya ingat sekarang tapi percuma, jangan kau lihat itu, Tuan. Qin sendiri tidak khawatir, mengapa Anda harus ikut campur dalam urusannya? Seng Xiaohui telah melihat bagaimana Qin Chuan menindas Xiao Wannian yang lemah di atas kapal. Tidak ada perbandingan antara Liang Youcheng dan Xiao Wannian. Saya punya waktu untuk mengkhawatirkan Merkin. Akan lebih baik untuk belajar lebih banyak dari Mer. Qin bagaimana berpura-pura menjadi keren. Ini mungkin berguna di masa mendatang. Kata-kata Seng Xiaohui membangunkan Seng Rong. Dia melirik ke samping pada Qin Chuan. Saya melihat bahwa pihak lain benar-benar masih santai makan kepiting berbulu.
Qin Chuan, tidakkah menurutmu ini agak berlebihan? Tian Xin menggigit kaki kepiting dan berkata, bagaimana itu terlalu berlebihan? Paman dan bibi berada dalam keadaan seperti itu dan kamu masih bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah kubilang dari awal aku akan menyelesaikannya. Tetapi mereka menolak untuk membiarkanku. Kalau mereka tidak mau ya sudah jangan biarkan saja. Ini masalah orang dewasa, kau harus menyelesaikannya sendiri. Tian Xin menoleh dan melirik Qin Guoming. Aku melihat ekspresi ingin menangis tetapi tanpa air mata di wajahnya. Itu sudah diambang kehancuran. Paman sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat dia berbicara, dia mengambil sesuap nasi lagi dan memakannya dengan penuh semangat. Qin Chuan juga berbalik dan menatap ayahnya. Melihat bahwa dia sepenuhnya dikendalikan oleh Liang Youcheng dan tidak bisa bergerak. Sepertinya, dia pasti tahu bahwa dia salah. Qin Chuan menyeka mulutnya. Berdiri dan berjalan ke Qin Guoming. Xiao Liang Light. Lepaskan tanganmu, kau menyakiti ayahku. Liang Youcheng tercengang. Orang ini pasti idiot. Dia mendengus dingin dan menatap Sen. Pihak lain mengangguk sedikit. Liang Youcheng mengerti maksudnya. Ini berarti melakukan segala. Liang Youcheng perlahan mengangkat tangannya. Dia mendorong Qin Chuan sedikit. Ini tampak seperti dorongan yang tidak disengaja. Faktanya ini menyiratkan keterampilan masa kecilnya selama 28 tahun. Jika orang biasa didorong seperti ini, kemungkinan besar, Anda akan mematahkan lengan dan kaki Anda. Para ahli di sekitar kepala keluarga lainnya di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayang sekali anak itu pasti agak bodoh. Orang tuanya memohon untuknya. Tetapi dia tetap saja bergegas memasuki telapak tangan Liang Youcheng mungkin tampak biasa saja. Tapi sebenarnya itu mengandung gerakan mematikan. Saya khawatir pemuda itu dalam bahaya besar. Beberapa detik kemudian, tidak ada yang terjadi di tempat kejadian. Liang Youcheng bingung. Telapak tanganku ini. Tapi ini adalah kerja keras selama 28. Mustahil tidak ada pergerakan sama sekali. Apakah masturbasi juga termasuk kehilangan keperawanan? Seharusnya tidak. Liang Youcheng sekali lagi memiliki keberuntungannya di tangannya. Huha. Disertai dengan geraman rendah. Lengan kanannya ditekuk pada sudut 90 derajat. Kemudian luruskan ke depan secara instan. Di mata para telapak tangan Liang Youcheng, dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan penuh. Menempatkan orang pada titik kematian tanpa kemungkinan untuk bertahan hidup. Detik berikutnya, Liang Youcheng mendorong dada Qin Chuan dengan telapak tangannya. Hasil, masih belum ada gangguan. Ini seperti seorang pria berusia 30 tahun yang menyentuh dan menggoda dengan seorang anak laki-laki berusia 20 tahun. Beberapa bahkan gambar ini agak aneh dan menjijikkan. Liang Youcheng merasa ngeri. Tidak punya waktu untuk berpikir terlalu. Gunakan tanganmu untuk keberuntungan sekarang juga. Huha. Diiringi raungan rendah Liang Youcheng. Lengannya seperti dua elang yang membubung ke langit. Menukik ke bawah pada mangsa mereka. Dia mendorong tangannya ke arah dada Qin Chuan. Detik berikutnya. Bab 313 memanfaatkan senioritas Anda. Detik berikutnya. Liang Youcheng memukul Qin Chuan secara langsung dengan kedua tangannya. Daya benturan yang sangat besar hanya berjarak 1 inci dari Qin Chuan. Membentuk gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, ini hanyalah trik sepele. Di depan seorang ahli seni bela diri. Hanya bisa dikatakan bahwa itu hanya menggores permukaan. Itu hanyalah kekuatan seni bela diri yang dilepaskan oleh seorang pria kuat tingkat 4 untuk membentuk lapisan pertahanan. Itu dapat menahan lebih dari 20 tahun keterampilan masa kecil lawan. Ada seorang gadis kecil berteriak dan memanggil ibunya. Ibu gadis itu dengan cepat menutupi mata putrinya. Pemandangan di depan mataku terlalu tidak pantas untuk anak-anak. Liang Youcheng terus mendorong dada Qin Chuan dengan kedua tangannya. Adegan yang indah dari dua master yang saling bertarung. Ini menjadi sedikit 18+. Semua orang di antara penonton tercengang. Semua guru benar-benar bingung. Bahwa Liang Youcheng adalah orang yang menantang dua guru hebat sendirian. Seseorang yang dapat mengintimidasi semua ahli yang hadir hanya dengan dengusan dingin. Sebenarnya, sekarang bahkan seorang mahasiswa tidak bisa direndahkan. Nima ini. Itu sedikit berlebih. Liang Youcheng memandang Qin Chuan seolah-olah dia adalah monster. Seseorang yang bisa menangkap telapak tangan di bawah langit. Hanya ada yang legendaris. You Yu adalah seorang ahli bela diri. Liang Youcheng tiba-tiba mengerti. Lawannya adalah seorang ahli bela diri. Dan dia bisa menerima pukulannya dengan begitu mudah. Ini jelas bukan orang lemah level 1 atau 2. Ada lapisan tipis berwarna putih di sekeliling orang itu. Ini adalah efek dari melepaskan kekuatan seni bela diri yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli tingkat 4. Kamu adalah ahli level 4 lalu mengapa kamu tidak menunjukkannya dari awal? Mengapa kamu menunggu sampai sekarang untuk menunjukkan kekuatanmu? Karena aku harus mendengarkan ibuku. Liang Youcheng tercengang. Aku mengutuk dalam hati. Tapi pergi ke neraka saja. Dia berpura-pura keren sekali padahal dia berbicara dengan menyegarkan. Cahaya keemasan melintas di mata Qin Chuan. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Liang Youcheng untuk diam dan tidak bergerak. Dia bergumam Liang Youcheng 32 tahun pialang keuangan profesional. Pembunuh bayaran profesional preman. Qin Chuan membaca setengah jalan. Lalu berkata kamu punya banyak pekerjaan sampingan. Liang Youcheng berkata dengan canggung. Yang pekerjaan utamanya adalah menghasilkan uang dan pekerjaan sampingan adalah hobi. Yang nilai pahalanya adalah 100 yang dapat dianggap membuat bisnis sampingan lebih besar dan lebih kuat. Liang Youcheng tidak mengerti apa itu poin prestasi. Namun, dia memahami paruh kedua kalimat itu.
yang membuatnya lebih besar dan kuat. Saya baru saja akan menyebutkan penghargaan itu. Tapi Qin Chuan mengangkat tangannya, kemudian dia mendorong dengan telapak tangan. Telapak tangan ini tampak lembut dan lemah. Namun, Liang Youcheng merasa seolah-olah dia ditabrak langsung oleh kereta Harmony Express. Dengan suara keras, dia terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Menabrak tembok dengan baru kemudian dia berhenti. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Para ahli dan master di tempat kejadian tidak bisa tidak kagum. Siapa dia? Dia benar-benar membuat Liang Youcheng menjadi lumpuh dengan telapak tangan ini. Liang Youcheng adalah pria yang tahan terhadap lusinan pukulan dari saudara Hu. Tetapi dia bahkan tidak bisa mengambil yang ini. 18 telapak naga penakluk. Ini adalah 18 telapak naga penakluk ya Tuhan. Aku benar-benar melihat 18 telapak tangan penakluk naga seumur hidupku. Setelah Qin Guoming melihat putranya begitu kuat. Aku juga ketakutan dan berkeringat dingin. Xiao Chuan, bagaimana kamu tahu 18 telapak tangan penakluk naga? Kamu sudah menjadi murid sekte pengemis selama berapa generasi? Qin Chuan bingung. Apa-apaan telapak penakluk naga 18 itu? Aku hanya mendorongnya dengan santai. Jauhkan orang tua dari jalan. Dia berkata kepada Shen Hua dan Qin Guoming. Dadiu dan ibu pergi makan kepiting berbulu. Dan serahkan sisanya padaku. Tetapi, tidak ada tapi, tidak ada it's. Qin Chuan melirik ayahnya. Ayah, apalagi yang bisa kamu lakukan selain memohon ampun? Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita berlutut di hadapan mereka sebelum kamu puas? Karena kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, jangan keras kepala. Serahkan masalahnya kepada mereka yang mampu menyelesaikannya. Qin Chuan tidak ingin memanjakan ayahnya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia tidak menyelamatkan muka untuk orang tuanya. Sejujurnya, ini terdengar agak kasar. Tapi ini adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah. Pada titik ini, mengapa kamu masih keras kepala dan tidak mau mengubah jalanmu? Pikirkan ini. Qin Chuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sulit untuk menjadi anak yang baik. Selalu jaga emosi orang tuamu yang kurang pengertian. Nok Xiao Chuan, maksudku bukankah kamu sudah memakan semua kepiting berbulu di atas meja? Mulut Qin Chuan berkedut. Dia membawa sepanci kepiting berbulu dari meja sebelah dan menyerahkannya kepada Qin Guoming. Kemudian dia berjalan menuju Nyonya Tua Shen Kuo. Keduanya melihat apa yang baru saja dilakukan Qin Chuan. Dapat dikatakan sebagai keterampilan magis. Shen Kuo tahu seberapa kuat Liang Youcheng. Bahkan dia ditampar oleh Qin Chuan dan dikirim untuk bereinkarnasi. Tubuhku sendiri yang berongga. Bagaimana mungkin ada peluang untuk menang? Kamu tidak datang ke sini. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh... Saya akan melaporkannya ke Departemen Keamanan Publik. Shen Kuo mengambil garpu baja tahan karat di atas meja dan berkata. Saat dia mundur, dia menarik pria berkepala babi Fang Jiayi ke depannya untuk digunakan sebagai perisai. Fang Jiayi menyaksikan kekuatan dorongan Qin Chuan barusan. Aku sangat takut sampai kakiku tidak terkendali. Dia sangat takut sampai ingin menutup matanya. Tapi asam hyaluronat di wajah meledak. Itu merusak seluruh wajahnya. Aku tidak bisa menutup mataku sekeras apapun aku mencoba. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menggunakan 36 strategi yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Teknik melarikan diri kumbang kotoran melarikan diri dengan menggunakan kotoran dan urin. Jika aku orang biasa, agak sulit menggunakan air seni untuk melarikan diri di depan umum. Belum lagi melarikan diri dari kotoran. Tapi Fang Jiayi berbeda. Dia sudah diserang oleh pendekatan 3 cabang Shen Kuo. Beberapa dari mereka tidak bisa mengurus diri sendiri saat bermain. Untuk buang air kecil dan buang air besar dapat dilakukan dengan mudah. Fang Jiayi hanya perlu sedikit merelakskan sphinkternya. Bau yang mengerikan segera terpancar dari tubuhnya. Yellow Green Spar Stick. Itu mengalir keluar dari tubuh Fang Jiayi dalam sekejap. Gadis kecil yang matanya baru saja ditutupi oleh ibunya. Berusaha keras untuk membuka mataku. Hasilnya tiba-tiba saja. Aku pingsan karena mual lagi. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Istri tertua keluarga Shen dulunya sangat sombong. Mulia dan mendominasi. Sebenarnya, ada banyak sekali trik. Shen Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela. Shen Kuo benar-benar tahu cara bersenang-senang. Karena baunya terlalu menyengat, Shen Kuo hanya bisa menendang Fang Jiayi ke samping. Fang Jiayi pura-pura pingsan. Serangkaian teknik lengkap untuk melarikan diri dari bahaya. Yang dia terapkan dengan sempurna. Qin Chuan hanya melirik Fang Jiayi. Jadi, saya tidak terlalu memperhatikannya lagi. Kamu tidak bisa begitu saja melompat ke lubang kotoran itu sendiri. Meskipun Nyonya Shen tua sedikit takut. Namun tetap tenang dan terkendali. Dia melindungi putranya di belakangnya. Berdiri di depan dirimu sendiri. Kamu bajingan, kamu benar-benar ahli dalam perkelahian, ayo, pukul aku. Ayo kalau berani. Qin Chuan berhenti ketika dia melihat ini. Sudut mulut Nyonya Tua Shen sedikit melengkung ke atas. Tentu saja di Tiongkok, trik memanfaatkan senioritas ini masih efektif. Tidak peduli apapun, Anda tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap orang yang lebih tua atau lanjut usia. Itu terukir dalam DNA orang Tiongkok. Saya sekarang memerintahkan seluruh keluarga Anda untuk keluar dari keluarga Shen. Ibu jalangmu sudah menandatangani dokumennya. Keluarga Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen sekarang. Nyonya Shen tua berteriak pada Qin Chuan. Benar saja, Qin Chuan berhenti. Tidak bergerak maju. Nyonya Shen tua tertawa kecil pada dirinya sendiri. Tentu saja selama kamu tidak tahu, maka tidak peduli siapa yang datang. Itu akan sia-sia.
Namun saat berikutnya Qin Chuan merogoh sakunya. Merchant terkejut bertanya-tanya apakah orang ini akan mengeluarkan pistol. Menembak dengan pistol. Tapi tidak akan ada begitu banyak beban psikologis. Youth ini adalah masyarakat China yang diperintah oleh hukum dan Anda tidak diperbolehkan menggunakan senjata api. Suara Nyonya Sen yang tua menjadi zametno lemah dan kemudian dia perlahan duduk di tanah. Aduh, aku tidak tahan lagi, aku sangat takut hingga aku akan terkena serangan jantung. Aduh, tolong aku. Bab 314 hancurkan itu, riup saya lelah. Qin Chuan tercengang. Istri kedua kamu lulus dari Akademi Film dan Televisi Kota Ajaib? Sen Hua menarik Qin Chuan dari belakang. Ogawa. Aku tahu. Bu, aku tidak akan bicara omong kosong dengannya lagi. Tidak, dia selingkuhanmu. Dia benar-benar lulus dari Akademi Film dan Televisi Kota Ajaib. Qin Chuan tidak bisa berkata-kata, namun dia tetap mengeluarkan botol kecil dari lengannya. Aku melihat pihak lain tidak mengeluarkan senjatanya. Nyonya Sen tua bangkit dari tanah dengan cepat. Sialan, kau anak kecil bajingan, kau bahkan tidak punya pistol, dan kau masih berani bertingkah sok seperti itu. Istri kedua saya tidak perlu memberimu pelajaran. Nyonya tua. Sen tertegun. Saat ini, Sen Kuo menarik ujung pakaiannya dari belakang dan berkata, Ibu, mereka datang. Setelah mendengar ini, Nyonya tua Sen tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Disertai dengan tawanya. 8 pria tua berjubah hitam berbaris memasuki ruang perjamuan. Mata Sen Hua menyipit dan dia berkata dengan ngeri, paman keduaku. Paman ketiga, paman keempat, paman kelima, paman keenam, paman ketujuh. Paman ke-8, paman ke-9. Sebanyak 8 tetua dari keluarga Sen muncul di tempat kejadian. Pemandangannya cukup megah. Beberapa paman dan bibi muncul di tempat kejadian. Sen Kuo dan Nyonya tua Sen merasa seperti melihat penyelamat. Kakak kedua, adik ketiga, adik keempat. Adik ipar perempuan. Sebagai pemimpin beberapa paman. Kakak kedua Sen Guangyao, Sen Guangzu, memimpin teriakan itu. Kakak ipar, kata yang lain serempak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nyonya Sen tua segera menangis. Kakak kedua, aku tidak ingin hidup lagi. Nyonya Sen tua memukul dadanya dan menangis. Mereka menindas kami, anak yatim piatu dan janda. Keterampilan akting Nyonya Sen sangat bagus. Bahkan jika dia adalah seorang aktris lini pertama yang populer, semua orang harus mundur. Lagi pula mereka telah tampil selama beberapa dekade. Dalam istilah saat ini, dia adalah seorang aktris veteran. Sen Guangzu menoleh dan memelototi sekelompok orang di hadapannya. Matanya menyipit Sen Hua. Aku paman keduamu. Sen Hua melangkah maju. Kamu adalah orang berdosa dari keluarga Sen. Kamu masih punya keberanian untuk kembali. Betul sekali. 3 hingga 8 paman bergema serempak. Paman kedua. Bagaimana saya menjadi orang berdosa dari keluarga Sen? Kamu membuat ayahmu sangat marah hingga dia terkena stroke. Beraninya kamu mengatakan kamu bukan orang seperti itu. Betul sekali. Ketiga hingga 8 paman itu bergema serempak. Qin Chuan terdiam. Jadi, aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Yang lain hanyalah kelompok suasana. Dia melambaikan tangannya memberi isyarat kepada ibunya untuk berhenti berbicara. Jika kita melanjutkan ini, kita mungkin tidak dapat mencapai kesimpulan sampai besok. Ibu berhenti bicara dan paman keduamu berhenti bicara juga. Dia secara otomatis mengabaikan 7 paman dalam kelompok atmosfer. Sen Guangzu menyipitkan matanya dan berkata dengan marah. Kamu pasti Qin Chuan Yu memang berpendidikan rendah. Jika kamu masih ingin mengakui leluhurmu dan mengakui keluarga Sen kami sebagai kerabatmu, maka diamlah kapan giliranmu menyela orang yang lebih tua ketika mereka berbicara. Betul sekali, kelompok suasana bergema. Oke, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan membiarkan kakek memberitahumu. Oke. Kakak sudah seperti ini, apa yang bisa dia katakan berhenti mengulur waktu? Sen Guangzu sedikit memiringkan kepalanya dan berbisik kepada Nyonya tua Sen. Ditandatangani. Senyum melintas di wajahnya. Dan dengan cepat menekannya lagi. Oke, kakak iparku sangat baik dan tidak ingin memperpanjang masalah ini denganmu. Pergi saja dari keluarga Sen sekarang juga. Cukup untuk hari ini. Setelah Sen Guangzu selesai berbicara, sekelompok pria berjas hitam masuk ke rumah. Pria berbaju hitam itu jelas merupakan pengawal yang dibawa oleh Sen Guangzu. Sen Guangzu berkata kepada semua tamu, hari ini saya hanya akan menargetkan keluarga putra pemberontak. Mohon maaf, kepala dari 8 keluarga lainnya. Selama kamu tidak terlibat, aku akan menjamin keselamatanmu. Xiao Chuan Sen Hua berteriak khawatir. Qin Chuan tersenyum tipis dan berkata, Momit tidak apa-apa karena dia menyuruhku untuk tidak berbicara, aku akan membiarkan kakek menangani masalah ini. Kakek Xiao Chuan, apa yang ingin kamu lakukan kesehatan kakekmu seperti ini? Kamu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang gegabah. Qin Guoming juga berteriak sambil memegang kaki kepiting. Xiao Chuan, apakah kamu mencoba membunuh ayah mertuamu dan kemudian membiarkan hantu merasukinya? Kamu tidak bisa melakukan itu. Ini akan ada di kolom approaching science. Qin Chuan tidak menanggapi panggilan orang tuanya. Dia memasukkan sebotol kecil cairan di tangannya ke dalam mulut Sen Guangyao dan menuangkannya ke tenggorokannya. Nyonya tua Sen mencibir, hai percuma saja bahkan jika kamu memberi pecundang ini eliksir. Dokter mengatakan bahwa dia akan menjadi mayat hidup selama sisa hidupnya. Kakak ipar, bagaimana kalau aku membunuh saja saudaraku? Sen Guangzu membuat gerakan menggorok leher.
Sudah selarut ini kenapa kamu masih memanggilku kakak ipar? Mata Nyonya Sen tua bergerak dan dia melirik Sen Guangzu. Pihak lain merasa mati rasa di sekujur tubuhnya di tempat. Hei! Memanggilku kakak ipar lebih menyenangkan. Nyonya tua. Sen memukul Sen Guangzu dengan genit. Setelah dua paman dan bibi berusia 70 tahun itu saling menggoda. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di depan mereka. Suara itu berasal dari Sen Guangyao yang lumpuh di kursi roda. Teriakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mayat hidup dengan sejarah 20 tahun benar-benar muncul hari ini. Dibuka. Sen Guangyao seperti zombie. Dia melakukan segala macam posisi aneh di kursi roda. Setelah beberapa saat lengannya berputar 360 derajat. Setelah beberapa saat, paha berputar 360 derajat. Wajah yang awalnya kusam dan runtuh membuat segala macam ekspresi mengerikan. Seorang gadis kecil pingsan karena ketakutan dari kotoran dan air seni yang keluar. Baru bangun. Aku melihat adegan ini lagi. Aku hanya mati rasa. Segala macam hal aneh dan ganjil terjadi malam ini. Itu jauh melampaui apa yang bisa dia tanggung di usianya. Hancurkan itu. Cepat aku lelah. Seng Xiaohui dan Mei Suo melihat pemandangan yang familiar ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Ini dia datang perasaan familiar itu kembali. Saat semua orang terpana. Mata Sen Guangyao awalnya kacau. Bingung dan tak bernyawa. Perlahan cahaya mulai bersinar. Sen Guangzu menatap kosong saudaranya dan perlahan berdiri dari kursi roda. Berteriak dengan, Big Big Brother. Brother Brother. Kelompok suasana bergema serempak. Beberapa menit kemudian, Sen Guangyao berdiri perlahan. Dia terlihat jelas oleh semua orang. Dia membuka tangannya dan meregangkan. Dia melihat tubuhnya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat beradaptasi, Sen Guangyao menepuk bahu Qin Chuan dan berkata, lumayan-lumayan dia cucu yang baik. Kakek. Kenapa aku merasa seperti kau sedang Ayah. Sen Hua segera menghampiri ayahnya. Dia menatap ayahnya dengan tidak percaya, melihat wajahnya yang tidak lagi kusam dan tak bernyawa. Sen Hua menangis dengan keras. Untuk orang vegetatif. Faktanya, tidak ada perbedaan antara mereka dan orang mati. Awalnya berpikir, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu ayahku lagi dalam hidup ini. Hasil, ayahku tiba-tiba membaik. Sen Guangyao juga memeluk putrinya dengan erat. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sekarang putriku berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki beberapa helai rambut perak di kepala. Namun terlepas dari ini Shen Guangyao masih menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Dia berbisik bahwa aja sudah sembuh sekarang apa-apa. Nyonya tua Sen Master melangkah maju dengan tidak percaya. Perhatikan baik-baik Sen Guangyao di depannya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin bagaimana bisakah kamu bagaimana kamu Sen Guangyao menyipitkan matanya dan berbicara perlahan. Bab 315 jangan membagi keluarga dengan begitu jelas. Sen Guangyao sedikit menyipitkan matanya. Perlahan membuka mulutnya dan memanggil namanya. Yao Chunrongyu tidak menyangka bahwa aku bisa pulih di kehidupan ini. Ada kesombongan seorang raja dalam kata-katanya. Sen Guangyao adalah seorang tokoh besar di Shanghai. Mereka telah bertahun-tahun bertempur di dunia bisnis paling berbahaya di China. Kota ajaib. Saya telah melihat segala macam intrik dan segala macam setan dan monster. Dia memiliki pesona dan aura pribadi. Tak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan Karami kecil saat ini. Tentang Sen Guangyao, mereka semua penuh dengan semangat menunjukkan dunia dan membuat keputusan yang berani. Ketika dia masih muda, dia juga telah mengalami baptisan perang mata-mata kehidupan nyata. Dapat dikatakan bahwa ambang batas kasih sayang manusia sangat tinggi. Sen Guangyao menamparkan Nyonya Tua Sen secara langsung. Orang lain itu jatuh ke tanah setelah ditampar. Sen Kuo bergegas membantu ibunya seperti orang gila. Ibu. Kakak kedua, Sen Guangzu, dengan cepat maju untuk menghentikannya. Kakak, kamu tidak boleh memukul iparmu. Kamu sudah sakit selama bertahun-tahun. Dan adik iparmu telah menjagamu. Mata Sen Guangyao menyipit. Dia meninju perut saudara laki-laki keduanya secara langsung. Sen Guangzu bingung, mengapa kakak laki-lakinya bahkan memukuli seseorang yang mencoba menghentikan perkelahian. Ya, benar, dia merawatku dengan kotoran dan air seni. Dia mengoleskan kotoran dan air seni ke seluruh wajahku. Apa kau pikir aku tidak sadarkan diri dan tidak punya perasaan selama 20 tahun aku menjadi sayuran? Aku beritahu padamu, aku ingat setiap kata yang kau ucapkan dan setiap siksaan yang kau gunakan padaku dengan jelas. Memukuli saudara laki-lakinya yang kedua, Sen Guangyao memelototi 7 saudara kelompok atmosfer dan berkata, apa kau juga ingin menghentikan? 7 orang menggelengkan kepala serempak. Kemudian dia diam-diam menyingkir. Awalnya aku di sini hanya untuk menciptakan suasana. Aku tidak di sini untuk mati. Sen Guangyao masih ingin terus menyerang Nyonya Tua Sen. Sen Kuo merangkak di depan Sen Guangyao dan berkata, ayah, kamu tidak bisa mengalahkanku lagi. Ibu sudah 70 tahun. Dia 70, tapi aku belum 70. Pernahkah kalian berdua memikirkan hidup dan matiku? Ketika Anda mengalahkan Medit, Anda mempertimbangkan apakah saya bisa selamat. Jika saya tidak berlatih seni bela diri ketika saya masih muda dan memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, saya pasti sudah dibunuh oleh kalian berdua sejak lama. Setelah mengatakan itu, dia menendang Sen Kuo. Sen Kuo ditendang dan berguling 2 kali. Dia mengambil garpu yang jatuh ke tanah dan meletakkannya di lehernya. Sen Guangyao, hentikan jika kamu terus keras kepalaku akan bunuh diri.
Aku akan memastikan kamu tidak memiliki keturunan. Shen Guangyao mendengus dingin. Shen Kuodok, kamu pikir kamu adalah keturunan Shen Guangyaoku? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Bahkan Tianxin yang sedang mengunyah kaki kepiting tidak bisa menahan diri untuk WTF this. Sebenarnya ada melon besar untuk dimakan di sini. Shen Kuo tampak bingung. Aku ini putramu. Apa kau mulai pikun? Kau sudah berada dalam keadaan vegetatif selama bertahun-tahun. Dan kau bahkan tidak mengenali putramu. Hahason, tanyakan pada ibumu sendiri. Anak siapa kamu? Shen Kuo berbalik dan menatap ibunya. Ibu. Nyonya Shen tua memalingkan kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shen Hua juga sangat terkejut. Ayah, apa maksudmu? Kakakku bukan kakakku. Qin Chuan berdiri di samping ibunya dan menjelaskan, Bu, dia tetap saudaramu, hanya sepupumu saja. Nyonya itu selingkuh denganmu. Dan mencuri paman keduamu. Shen Hua tertegun. Bagaimana kamu tahu? Aku punya mata emas, aku bisa melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Qin Chuan berkata dengan tenang. Shen Hua memelototi putranya dan berkata, Xiao Chuan, ibu sedang tidak ingin bercanda denganmu sekarang. Kamu anak haram kecil, kamu memfitnahku. Nyonya tua Shen menunjuk Qin Chuan dan mengutuk. Dia tidak. Shen Guangyao berteriak dengan keras. Dulu, waktu bajingan ini lahir, aku curiga dia bukan anakku. Bagaimana bisa kebetulan sekali aku punya anak hanya dengan minum segelas anggur dan duduk di sofa bersama selama 1 malam? Apa kau pikir aku belajar biologi di SMP cuma-cuma? Shen Guangyao gemetar karena marah saat dia menggambarkan masa lalu. Saya pergi untuk melakukan tes DNA dan benar saja. Orang ini bukan anak saya untuk mencari tahu siapa yang selingkuh dari saya. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menyelidiki secara diam-diam. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang menipuku adalah saudaraku sendiri. Aku sangat marah hingga terkena stroke dan menjadi lumpuh. Saya lumpuh selama 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, yang membuat saya terus bertahan adalah harapan bahwa suatu hari nanti akan terjadi keajaiban dan saya akan sembuh kembali. Aku harus membalas dendam. Cukup, Shen Guangyao, nyonya tua. Shen Yao Chunrong berteriak. Sebagai seorang pria, tidakkah kamu malu mengatakan hal-hal ini? Ini semua masalah keluarga. Apakah kamu harus mengatakannya di depan begitu banyak orang luar untuk bahagia? Bahkan jika Shen Kuo bukan putra kandungmu, bukankah dia sudah memanggilmu ayah selama 20 tahun terakhir? Kamu sudah menjadi ayah orang lain selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Tidakkah kamu merasa puas saya hamil dengan anak orang lain dan terus menjadi istrimu? Apakah kamu masih merasa dirugikan? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku melihat mereka tidak dapat mengenali satu sama lain dan hatiku berdarah. Kau tahu, aku sudah berkorban begitu besar, dan kau masih punya keberanian untuk menyalahkanku. Ini sangat lucu. Lagi pula, bukankah putra dari saudaramu adalah darah keluarga Shenmu? Shen Guangzu melanjutkan, benar, saudara, anggap saja Shen Kuo sebagai seseorang yang aku adopsi. Kami adalah keluarga, bagaimana Anda bisa membuat perbedaan yang begitu jelas? Shen Guangzu dan Yao Chunrong sedang berbicara satu sama lain. Wajah Shen Guangyao memerah karena marah. Untungnya, ada kekuatan perbaikan dari esensi kehidupan. Pembuluh darahnya sekarang seperti seorang pemuda berusia 20-an. Tidak semudah itu untuk meledakkannya. Keluar, kalian semua. Keluar, Shen Guangzu, kamu bukan lagi saudara keduaku. Yao Chunrong, kamu tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di kota ajaib lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berbalik arah darimu. Shen Guangyao sudah tua bagaimanapun juga. Melembutkan hatiku. Suruh aku keluar. Mengapa kamu melakukan itu? Yao Chunrong mencibir. Karena ini adalah keluarga Shen. Hahaha, Yao Chunrong tertawa. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tangannya dan memegangnya di tangannya. Kamu hampir mati karena stroke, tetapi kamu masih meninggalkan semua kekayaanmu untuk Shen Hua. Bajingan itu, tapi Anda tidak menyangka bahwa dia rela menyerahkan semua asetnya untuk Anda. Sekarang grup Shen segalanya di rumah tua ini bukan lagi milik Anda. Tapi milikku. Shen Guangyao juga ingat. Inilah yang terjadi barusan. Dia tidak bersedia, tetapi dia tidak bisa. Dia juga melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Shen Guangyao. Bahkan jika Anda baik-baik saja tanpa golongan Shen, sekarang Anda hanyalah anjing ompong. Shen Guangzu juga mengubah tampilan bersalahnya. Ngomong-ngomong, mereka sudah bertengkar. Saya tidak punya kekhawatiran apapun. Saudaraku, kamu benar. Beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. Baiklah, aku tidak keberatan Shen Kuo terus menjadi putramu. Dan aku tidak keberatan terus bermain dengan adik iparku. Kamu bermain bodoh dan aku bermain dengan istriku, betapa indahnya. Tapi kamu bersikeras untuk mengungkap masalah ini. Dan sekarang kau bahkan tidak punya kesempatan untuk terus bersikap bodoh dan tinggal di rumah ini. Yu Shen Guangyao menyeringai dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu apa yang ada di dokumen itu. Kehilangan grup Shen. Shen Guangyao yang berusia 70-an. Hanyalah seorang lelaki tua biasa. Kemarahan di hatiku menghilang. Orang-orang tidak bisa menegakkan dada mereka. Shen Hua melangkah maju dan membantu ayahnya. Ayah. Ahwa aja tidak berguna, dia bahkan tidak melindungi barang-barang yang dia tinggalkan untukmu. Qin Guoming juga sedikit sedih saat, Xiao Chuan, apa yang harus saya lakukan? Bab 316 memanggilmu cucuku. Apakah itu tidak adil? Tidak apa-apa, ayah, ibu tidak sebodoh itu. Qin Chuan berkata dengan tenang. Qin Guoming tampak bingung. Apa maksudmu?
Pada saat ini senyum aneh muncul di bibir Shen Hua. Dia tidak lagi memanggilnya ibu muda tetapi memanggilnya dengan namanya. Yao Chunrong melihat lebih dekat apa yang tertulis di tanda tangan. Yao Chunrong tiba-tiba mengerutkan kening. Dia ingat. Saya terlalu bersemangat. Sejenak saya benar-benar lupa untuk memeriksa tanda tangannya. Dia langsung mengeluarkan dokumen dari tangannya. Buka halaman terakhir. Yang kulihat hanyalah tanda tangan yang ditulis dengan huruf kursif flamboyan. Shen Huayu pikir kamu bisa seenaknya menjadi pintar? Bagaimanapun, kamu memang menulis sesuatu. Bahkan jika kamu tidak menulis nama kamu secara langsung, catatan seperti itu tetap mengikat secara hukum. Oh, benarkah? Nama saya Shen Hua, tetapi tulisan tangan di atas adalah 3 karakter. Bagaimana bisa tanda tangan seperti itu menjadi dokumen yang sah? Shen Guangzu menyambar dokumen itu dan melihat tanda tangannya dengan cermat. Setelah dengan cermat membandingkan dan merenungkan untuk waktu yang lama, dia merobek dokumen itu menjadi berkeping-keping karena marah. Yao Chunrong panik. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Guangzu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa merobeknya, kamu tidak bisa merobeknya. Mata Shen Guangzu menyipit. Kenapa kamu tidak merobeknya dan meninggalkannya di sana agar orang lain Kamu sudah lebih dari 70 tahun, mengapa kamu masih bertingkah seperti orang idiot? Kamu bahkan tidak memeriksanya dengan cermat untuk sesuatu yang begitu penting. Apa yang orang tanda tangani adalah persetan ibumu. Persetan ibumu. Yao Chunrong berkata kosong. 3 kata itu berarti persetan dengan ibu. Shen Huayu sangat kejam. Yao Chunrong berteriak pada Shen Hua. Ada seringai di bibir Shen Hua. Saat ini, dia tidak lagi memiliki penampilan lembut seorang istri dan ibu yang baik. Sebaliknya, dia tampak seperti berada di lingkaran sosialita di Shanghai. Seorang sosialita kaya yang selalu bertengkar dengan saudara perempuannya. Ini membuat mata Qin Guoming melebar dan pantatnya gatal. Xiao Chuan, kenapa ibumu terlihat sedikit berbeda hari ini? Kenapa berbeda? Qin Chuan melihat sekilas dan tidak menemukan perbedaan apapun. Ini hanya sedikit berlebihan, sedikit tidak masuk akal. Qin Chuan yang mendominasi merasa bahwa kedua kata ini tidak ada hubungannya dengan ibunya. Aku agak suka ibumu yang seperti ini, kata Qin Guoming sambil tersenyum konyol. Wajahnya memerah. Tian Xin mengamati Qin Guoming dari samping. Dia berbisik kepada Qin Chuan, paman bukan gempa bumi kan? Qin Chuan tidak bisa berkata-kata. Seharusnya tidak seperti itu. Ayahku biasanya sangat merasa benar sendiri, keras kepala, sombong, arogan. Sombong, keras kepala, pintar, dan keras kepala. Dia adalah orang yang bahkan seekor keledai pun tidak bisa mengubahnya. Bagaimana bisa dia menjadi tremoram? Cucu Shen Guangyao berteriak. Qin Chuan berhenti membahas ayahnya dan menghampiri kakeknya. Kakek, setiap kali kau memanggilku cucu secara langsung, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Kaulah yang akan mewarisi kekayaan keluarga Shenku. Apakah tidak adil memanggilmu cucuku? Langsung saja ke intinya. Berikan aku telepon itu. Qin Chuan mengeluarkan Huawei P60 Pro terbaru dan menyerahkannya kepada Shen Guangyao. Setelah pihak lain melihatnya, dia melemparkannya kembali ke Qin Chuan. Ada apa, kakek? Shen Guangyao memiringkan kepalanya dan menjawab dengan benar. Saya tidak tahu cara menggunakannya. Shen Hua mengingatkan dengan tenang, kakekmu telah dalam keadaan vegetatif selama 20 tahun. Dulu dia menggunakan ponsel Nokia dengan layar hitam putih. Dia bahkan tidak bisa membuka kunci layar sentuh sekarang. Oh. Kakek Jas beritahu aku apa yang ingin kamu lakukan dan aku akan melakukan. Hubungi bawahan lamaku, aku perlu memobilisasi beberapa orang hari ini. Aku perlu membersihkan kekacauan yang diteriakkan Shen Guangyao. Kelembutan yang saya tunjukkan barusan adalah ujian terakhir. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kita hanya dapat menghadapinya sesuai dengan aturan keluarga. Hahaha, Shen Kuo yang berpura-pura mati di belakang. Mendaki saat ini. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Mando tua, apakah menurutmu bawahan lamamu masih mendengarkanmu sekarang? Hahayu bajingan, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Setelah itu Shen Guangyao memberitahu Qin Chuan sejumlah. Panggilan itu segera tersambung. Ketika pihak lain mendengar bahwa itu adalah suara Shen Guangyao. Gembira. Bosku benar-benar pulih. Tetapi ketika Shen Guangyao mengangkat, minta pihak lain untuk mengerahkan 100 orang. Ketika tiba saatnya untuk membersihkan keluarga Shen, bawahan lama itu terdiam. Saudara, masalah ini. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dengan hal itu. Mengapa Anda ingat siapa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda ketika Anda jatuh ke tangan mata-mata Jepang? Saudara, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Tapi sekarang, waktu telah berubah. Shen Kuo. Dia apa dia? Shen Kuo berhubungan dengan keluarga He dari Aodao. Sekarang semua saudara tua kita bergantung padanya untuk dukungan. Jika kita menghukumnya sesuai dengan aturan keluarga, mata pencaharian kita akan terputus. Lagi pula jika keluarga He dari Aodao tahu tentang ini. Aku khawatir saudara-saudara tua itu tidak akan bisa bertahan hidup. Mendengar ini, wajah Shen Guangyao menjadi pucat. Keluarga He dari Aodao adalah sekelompok orang yang memiliki koneksi di dunia hitam dan putih. Meskipun keluarga Shen kaya dan berkuasa, tetapi selalu ada orang di luar dirimu. Dan selalu ada rumah di luar rumahmu. Keluarga He mengambil keuntungan dari akhir abad lalu. 30 tahun keemasan terakhir, seluruh industri keluarga He menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Kekuatan mereka telah melampaui keluarga Shen hingga ratusan jalan. Bagaimanapun, keluarga Shen telah menjalankan bisnis biasa. Keluarga He menjalankan bisnis meja kartu. Mudah untuk mengetahui mana yang menghasilkan uang lebih cepat.
Di dunia ini, memiliki uang berarti kekuasaan. Shen Kuo menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Mando tua, kau pikir aku tidak siap untuk bertahan melawanmu? Shen Kuo baru saja selesai berbicara. Bang bang bang. Pintu jendela di seluruh aula perjamuan. Hanya ventil. Pada saat yang sama, pagar besi berjatuhan satu demi satu. Dalam sekejap, semua tamu panik. Seng Rong maju dan bertanya. Shen Kuo, apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir, saya hanya berjaga-jaga jika sekelompok orang ini melarikan diri dari... Setelah itu dia berkata kepada ibunya, Bu, ambil kontrak lain. Segera Yao Chunrong membawa kontrak baru. Setelah Shen Kuo selesai berbicara, dia mengeluarkan pistol Desert Eagle dari pinggangnya. Kamu orang tua bodoh, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Entah kau mentransfer semua propertimu padaku, atau kau menyaksikan putri baikmu, menantu baikmu, cucu baikmu. Dan teman-teman sekelas cucu baikmu mati di depanmu satu persatu. Tian Xin terkejut ketika mendengar ini. Itu bukan urusanku. Aku tidak berbicara sepanjang malam. Kenapa kamu ingin membunuh kamu? Dibenarkan. Shen Guangyao Yao Chunrong hendak mengejek pihak lain. Shen Guangzu sangat gembira dan mengubah keadaan. Ketika Shen Hua siap membuka tangannya untuk melindungi seluruh keluarganya. Sejenak waktu, Qin Chuan muncul di depan Shen Kuo. Dia bertindak dengan kecepatan. Dia langsung meraih pistol Desert Eagle di tangan Shen Kuo. 1 detik. Suara teredam. Desert Eagle putih keperakan. Qin Chuan menghancurkannya dengan tangan kosong. Semua orang di antara penonton tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Apakah dia dari bumi? Orang biasa tidak dapat memahami bagaimana Qin Chuan melakukannya. Para pemimpin keluarga yang hadir menarik napas dalam-dalam. Baru saja mereka berpikir bahwa memukuli Liang Youcheng adalah kemenangan tertinggi bagi pemuda ini. Hasilnya benar-benar tidak terduga. Ada juga alur cerita di mana Desert Eagle dihancurkan dengan tangan kosong. Mereka kurang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam kata-kata. Aku hanya bisa berseru WTF berulang kali. Untuk mengungkapkan keterkejutan di hatiku saat ini. Seng Xiaohui meletakkan tangan di bahu Seng Rong dan berkata, Ayah, aku sudah bilang kekuatan Tuan Qin di luar imajinasimu. Seng Rong menyaksikan semuanya. Mereka sangat gembira. Berpikir bahwa keluarga Seng telah menemukan pendukung kuat yang nyata. Shen Kuo melihat pistol yang hancur itu. Aku benar-benar terpana. Qin Chuan mengangkat Shen Kuo dan melemparkannya tanpa berkata sepatah kata pun. Pihak lain langsung menghantam pagar besi pintu aula perjamuan. Dengan dentuman keras, Shen Kuo tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia terlempar ke bawah dan semua anggota tubuhnya patah. Dia menggigit bibirnya dengan susah payah dan mengeluarkan teriakan histeris. Kamu, apakah kau selingkuh? Sialan kau selingkuh. Begitu kata-kata itu terucap, di luar pagar besi pintu ruang perjamuan. Tiba-tiba sekelompok pria berpakaian hitam muncul. Pemimpin itu adalah seorang pria dengan rambut tersisir ke belakang dan sosok yang seorang pria berusia 70 tahun dengan setelan biru tua. Shen Kuo, yang anggota tubuhnya semua patah melihat lebih dekat. Rasanya seperti melihat seorang penyelamat, dan saya sangat gembira. Bab 317, jadi aku pantas mati. Kan? Meskipun orang lain memiliki kepala penuh rambut perak. Tapi keberuntungan di tubuhnya. Tapi itu tidak bisa diremehkan oleh orang biasa. Orang tua itu mengerahkan kekuatannya sedikit. Kemudian tubuhnya sedikit gemetar. Dia menamparkan telapak tangannya ke pagar besi. Pagar besi yang terbuat dari baja. Itu langsung berubah menjadi terak besi. Shen Kuo merangkak di bawah kaki orang lain seperti belatung. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pria tua itu menunduk dan melihat. Dan terkejut. Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Siapa yang melakukannya? Shen Kuo tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Dia menjulurkan lidahnya dan menunjuk ke lapangan. Itu mereka, para kepala dari 8 keluarga itu menatap orang yang baru tiba. Wajahnya langsung memucat seketika. Dia bergegas menghampirinya. Mengelilingi Paman Kun. Beberapa orang membungkuk serempak. Dengan hormat memanggil Paman Kun. Seng Xiaohui bingung dan bertanya kepada ayahnya dengan suara rendah. Ayah, siapa dia? Dia bertingkah seolah dia hebat sekali. Seng Rong ingin menamparkan putranya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, dasar bocah kecil-kecil, jaga suaramu. Pria ini adalah tetua keluarga He di Aodao dan dia telah bertarung dengan orang tua dari keluarga He untuk menaklukkan dunia. Keren ya? Xiaohui, aku tahu setelah kamu mengikuti Tuan Qin, wawasanmu telah berubah. Orang biasa meremehkanmu. Tapi Paman Kun berbeda, sebagai orang kepercayaan keluarga He. Dia lebih dari sekadar setia. Lebih penting lagi, dia berani dan banyak akal. Menurut legenda, dia menerima bimbingan dari seorang guru seni bela diri dan mengembangkan keterampilan yang kuat. Pada usia 18 tahun, dia tak terkalahkan di seluruh pulau All. Seng Rong jarang memuji seseorang seperti ini. Ini membuat Seng Xiaohui kagum. Kepala keluarga Mei Yifei, menghela napas pelan. Sayangnya meskipun Merkin bersinar sepanjang malam. Pada akhirnya seseorang dari keluarga He dari Aodao datang. Saya khawatir. Paman Mei, apa yang kamu takutkan? Seng Xiaohui bertanya dengan cemas. Shen Kuo saat ini telah mengambil alih seluruh bisnis keluarga Qi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah juru bicara keluarga Aodao He di pedalaman. Merkin dan Shen Kuo telah bertengkar sedemikian rupa. Mengingat watak keluarga Aodao He, mereka pasti akan mengerahkan pasukan mereka untuk berperang dengan Tuan
Qin. Serangan alas Merkin terlalu berat. Dia memukuli Shen Kuo hingga kesehatannya hampir habis. Tidak ada cara untuk menyelesaikan dendam ini. Seng Rong menghela napas dengan menyesal. Kemudian dia meraih Seng Xiaohui dan mengatakan Xiaohui dia keluarga di Audou berbeda dari keluarga Shen. Kita tidak boleh menyinggung mereka, seorang petapa tidak bisa lagi membantu Tuan Qin dengan Matergo ini sekarang dan beritahu Merkin tentang minat yang terlibat. Sarankan padanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang keluarganya jika dia punya waktu. Biarkan dia membawa keluarganya dan pergi secepat mungkin. Seng Xiaohui mengangguk kosong. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya dan dia tampak sangat ketakutan. Memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh beberapa kepala keluarga yang menghalangi Paman Kun. Dia berlari menuju Qin Chuan di belakangnya. Paman Kun mengangkat tangannya dan mundur 2 langkah orang-orang yang datang untuk menyambutnya. Dia berjongkok dan memeriksa luka-luka Shen Kuo. Melihat tulang di tangan dan kakinya semua patah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Orang yang menyakitimu cukup kuat. Dia mampu melukai tulangmu secara akurat dan tidak membunuhmu. Aduh. Shen Kuo mengerang kesakitan. Paman Kun. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka ingin mencuri bisnis keluarga He. Saya memberitahu mereka bahwa saya adalah juru bicara keluarga He di wilayah pedalaman. Dan keluarga He mendukung saya tetapi mereka mengatakan bahwa mereka menamparkan wajah keluarga He. Paman Kun menyipitkan matanya dan melihat orang-orang di sekelilingnya. Sepertinya keluarga He sudah lama tidak datang ke kota ajaib. Kalian semua sudah lupa bahwa keluarga He itu ada. Semua orang saling memandang dan tidak ada yang menjawab untuk sementara waktu. Paman Kun bertepuk tangan. Marmer di lantai. Dia benar-benar menamparnya dengan telapak tangannya dan meninggalkan retakan di seluruhnya. Semua orang terdorong mundur 2 langkah karena momentum telapak tangan ini. Paman Kun menopang lengan Shen Kuo yang patah. Coba lihat lebih dekat lukanya. Sambil menghela napas, dia berbisik lukamu terlalu parah. Aku hanya bisa memasang tulangmu dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Sayangnya, andai saja Master Qin ada di sini. Aku mendengar 3 kata Master Qin. Shen Kuo hanya merasakan dering di telinganya. Dia pernah mendengar Paman Kun menyebut Master Qin sebelumnya. Tapi aku belum pernah melihatnya. Kami bahkan tidak memiliki informasi apapun tentang pihak lain. Di era internet yang canggih ini. Tuan Qin seperti hantu. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Sekarang Paman Kun menyebut Tuan Qin lagi. Shen Kuo selalu merasa bahwa dia memiliki firasat buruk. Tuan Qin Paman Kun mengapa kamu menyebut dia? Tuan Qin memiliki ramuan. Yang dia sebut esensi kehidupan ini dapat menghidupkan kembali seseorang yang hanya memiliki 1 napas tersisa. Saya diselamatkan oleh esensi kehidupan guru Qin setelah saya pulih. Kekuatan saya meningkat beberapa kali dan saya merasa seperti beberapa dekade lebih muda. Jika Anda memiliki esensi kehidupannya, Anda hanya perlu mengambilnya. Setelah beberapa waktu, tangan dan kaki Anda yang patah akan segera sembuh. Boom. 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 Petir dan guntur tiba-tiba menyambar di kepala Shen Kuo. Wajahnya langsung pucat. Shen Kuo samar-samar mengingatnya. Apa yang Qin Chuan berikan pada Shen Guangyao barusan adalah sebotol kecil obat. Shen Guangyao yang telah lumpuh selama 20 tahun. Meminum botol kecil obat itu. Dia segera kembali ke kondisi normalnya. Ini. Bukankah ini esensi kehidupan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Qin yang Paman Kun sebutkan bukanlah saudara iparnya. Apakah dia keponakan? Shen Kuo tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya. Dia sekarang hanya punya 1 pertanyaan terakhir. Ini adalah harapan terakhirnya. Paman Kun Master Qin yang Anda sebutkan, berapa umurnya? Paman Kun mengangkat tangan Shen Kuo dan meraba-rabanya 2 kali. Bersiap untuk mematahkan tulang-tulangnya. Aku mendengar pertanyaan Shen Kuo. Dia tersenyum tipis dengan hormat di dalam hatinya. Haha. Kamu mungkin tidak percaya walaupun kami memanggilnya Guru Qin. Dia baru berusia 20 tahun. Begitu kata-kata itu jatuh, Shen Kuo langsung pingsan. Paman Kun sedikit mengernyit dan berseru. Loh, aku bahkan belum mulai, kenapa kamu pingsan? Di ujung lain, aula perjamuan. Aku melihat sekelompok besar orang mendobrak masuk ke dalam rumah. Berdasarkan pengalaman Shen Guangyao, pihak lain datang dengan kekuatan besar. Dia pasti bukan orang baik. Dia secara naluriah melindungi putrinya, Shen Hua, di belakangnya. Ahwadon jangan takut, ayah ada di sini, cucu lindungi adikmu yang suka kepiting. Sudut mulut Qin Guoming berkedut. Jadi aku pantas mati. Kanan. Seng Xiaohui sudah berlari ke Shen Guangyao. Ayah grandpami menyuruhku datang dan memberitahumu untuk lari. Siapa yang datang ke sana? Keluarga He dari Audou. Begitu kata-kata ini keluar. Wajah Shen Guangyao dan Shen Hua tiba-tiba berubah. Siapakah keluarga He dari Audou dan apa kekuatan mereka? Mereka berdua tahu. Ketika Qin Chuan mendengar kata keluarga He, dia mencibir haha keluarga He. Shen Guangyao melihat bahwa Qin Chuan tampak acuh tak acuh. Dia dengan cepat berkata dengan suara tegas, cucu kamu mungkin tidak tahu seperti apa, tapi aku tahu aku hanya bisa mengatakan bahwa selama masa kejayaan keluarga Shen, mereka hanya bisa menggigit peluru dan bergulat dengan pihak lain. Tapi sekarang keluarga Shen tidak bisa lagi bersaing dengan pihak lain. Ayah Shen Hua berteriak cemas. Shen Guangyao mendorong tangan Shen Hua menjauh. Bawa cucu Anda dan teman-teman sekelasnya dan segera pergi.
Saya akan tinggal di sini untuk memberi Anda waktu. Qin Guoming merasa ingin menangis. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Qin Guoming merasa bahwa dia adalah orang yang berlebihan. Bab 318 Perahu Persahabatan senilai 1 miliar. Shen Guangyao menatap Seng Xiaohui dan berkata, "Siapa dari keluarga He yang datang? Saya memiliki beberapa persahabatan dengan beberapa tetua keluarga He. Asalkan bukan dari keluarga He, tidak apa-apa." Konon katanya Paman Kun dari keluarga He, Seng Xiaohui menjawab. Setelah Shen Guangyao mendengar ini, wajahnya berubah pucat. Paman Kun. Ayah, aku rasa ayah menyebut Paman Kun ini ketika aku masih... Shen Guangyao mengangguk dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia adalah orang yang paling tidak ingin aku temui. Dia sangat setia kepada keluarga He dan memiliki keterampilan yang hebat. Yang paling penting, dia kejam dan selalu membunuh tanpa ampun. Ah Hua, cepatlah. Shen Guangyao tidak menyelesaikan kata-katanya. Aku hanya mendengar teriakan keras dari kejauhan. Mau lari? Apa kau pikir kau bisa lolos dari Gunung Lima Jariku? Suara itu datang dari kerumunan di pintu. Paman Kun baru saja memasang tulang Shen Kuo. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan terbang langsung di atas kepala kerumunan. Melompat ke arah Shen Guangyao. Matanya sedikit menyipit. Dan niat membunuh terpancar dari seluruh tubuhnya. Paman Kun menghentakkan kakinya 2 kali di udara dan berkata dengan marah. Saat memukul anjing, kamu harus melihat pemiliknya dulu. Apa kamu tidak tahu bahwa ini adalah anjing keluarga He? Mendengar hardikan agung Paman Kun di udara, Yao Chunrong dan Shen Guangzu sama-sama menangis gembira. Kakak ipar akhirnya kabut tebal telah disingkirkan dan bulan bersinar terang. Sial, kita akhirnya bisa bersama secara terbuka. Keduanya berpelukan erat dan berteriak kepada Paman Kun. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Paman Kun tampak seperti pertapa melompat tinggi di langit. Di udara, dia mulai mengumpulkan kekuatan dan siap mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya. Gunakan jurus dahsyat untuk membelah Huasan dan memberikan pukulan fatal kepada Shen Guangyao. Tepat saat dia akan mendarat dan menampilkan keterampilannya. Pria muda di belakang Shen Guangyao maju selangkah. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatapnya. Saat Paman Kun mendarat, visinya menjadi semakin jelas. Pupil Paman Kun tiba-tiba mengecil. Perhatikan baik-baik pemuda yang menonjol itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengucap pemuda yang menonjol karena penampilannya. Aku bisa mengingatnya seumur hidup. Tarak, setelah Paman Kun mendarat dengan kedua kakinya, dia segera berlutut dengan satu kaki dan mengepalkan tinjunya. Dia sangat hormat seperti anjing dan memanggil Guru Qin. Guru Qin. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat itu dalam keheningan total. Paman Kun, apa yang dia lakukan? Ya, sepertinya aku berlutut kepada pemuda itu. Apa yang terjadi? Apakah Paman Kun terkena ilmu hitam? Shen Guangyao dan Shen Hua juga tercengang di tempat. Paman Kun yang ditakuti oleh banyak orang ini sebenarnya berlutut pada Qin Chuan. Dan ini terjadi ketika Qin Chuan tidak melakukan apapun. Apakah mereka saling mengenal? Apa hubungan mereka? Serangkaian tanda tanya terus muncul di benak keduanya. Qin Chuan menatap dingin pria berusia 70 tahun yang berlutut di depannya. Ah Kun, aku baru saja akan pergi ke Pulau O untuk mencari kalian. Tetapi aku malah menampakkan diri padamu. Kata-kata ringan Qin Chuan membuat Paman Kun berkeringat dingin. Kaos oblong senior kelas atas yang dibuat khusus di Paris. Aku langsung bermandikan keringat dingin. Tuan Qin, apa yang kau inginkan? Permintaan upah, kata Qin Chuan dengan ringan. Semakin sembrono kata-katanya, semakin menggelegar kedengarannya di telinga Paman Kun. Dia gemetar ketakutan. Festival musim semi akan segera tiba. Saya ingat ada sejumlah uang dan gaji yang keluarga He Anda tidak transfer ke saya. Tuan Qin, saya datang ke utara kali ini untuk masalah ini. Oh, Qin Chuan mengangkat alisnya. Tuan Qin, keluarga He telah menyiapkan gaji Anda dan pembayaran terakhir. Hanya saja karena kamu pergi terburu-buru terakhir kali, kamu lupa meninggalkan nomor kartu bankmu. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya, dengan niat membunuh di matanya. Namun jauh di lubuk hati, aku mengenang masa lalu. Sepertinya mungkin saya benar-benar lupa memberikan nomor kartunya. Sepertinya pada awalnya nomor kartu hanya diberikan kepada keluarga Lin dan orang asing Jack. Saya lupa menyisakan satu untuk keluarga He. Qin Chuan tiba-tiba merasa sedikit malu. Namun demikian, sudah selarut ini. Itu pasti kesalahan pihak lain. Tidak bisakah kamu menelepon saya di ponsel saya? Wajah Paman Kun berkedut. Bayar melalui PayPal? Apakah Anda yakin? Ini 50 miliar. Dia menatap Qin Chuan. Melihat raut wajah orang lain yang tidak bahagia, dia langsung mengerti. Seorang perlakukan uang seperti kotor. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk memenangkan 50 miliar dari keluarga He. Tentu saja, 50 miliar yang sama dapat dimenangkan dengan mudah di tempat lain. Mungkin di mata orang penting seperti itu, 50 miliar sama dengan 5 dolar. Anda mengenakan biaya 5 dolar. Apakah kita perlu membuat keributan besar tentang transfer bank? Ini bukan lelucon. Paman Kun berkata dengan cepat. Aku mengerti. Tuan King, kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan segera memberikan jawaban kepada Nona. Sekarang semuanya sudah jelas. Paman Kun tidak ingin tinggal di sini barang sekejap. Pria di depanku sedang murung. Dan saya suka menambah uang. Terakhir kali kita menyepakati gaji bulanan sebesar 100 juta.
Akibatnya mereka menaikkan gaji menjadi 1 miliar yuan per bulan dan 10 miliar yuan per tahun. Luangkan 1 menit lagi untuk diri sendiri. Saya tidak yakin kalimat mana yang dimaksud. Ini membuat Tuan Qin tidak senang. 50 miliar perlu digandakan. Siapa yang tahan dengan ini? Cepat dan menyelinap pergi. Ini tahun baru, tidak ada yang bisa salah. Tepat ketika Paman Kun hendak pergi. Tunggu, Qin Chuan memanggil pihak lain. Paman Kun terkejut. Berbalik dan membungkuk, Tuan Qin, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Di masa depan keluarga Sen akan menarik diri dari bisnis keluarga He di daerah pedalaman. Anda dapat mencari perusahaan lain untuk bekerja sama. Saya masih seorang siswa dan tidak dapat menyentuh bisnis ini. Mulut Paman Kun berkedut. Kamu mulia, kamu murni. Perusahaan tersebut menghasilkan laba bersih. Kamu masih punya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Saya mengerti. Tuan, Anda memang murid yang baik dan pilar negara masa depan. Paman Kun memuji saya, tetapi dia masih menyimpan rahasia. Tuan, apakah Anda punya kandidat untuk keluarga yang akan bekerja sama dengan keluarga He? Qin Chuan memandang Seng Xiaohui yang berada tepat di depannya. Dan menunjuknya dengan santai, mari kita pilih dia. Oke. Tuan, mulai sekarang perwakilan keluarga He di daerah pedalaman adalah keluarga Seng. Paman Kun menoleh untuk melihat Seng Xiaohui dan berkata, aku ingin tahu apa yang dipikirkan putra sulung keluarga Seng. Seng Xiaohui tercengang. Bekerja sama dengan keluarga He. Ini adalah perlakuan yang hanya diberikan kepada kepala 8 keluarga besar. Tuan Qin. Dia benar-benar memberikan kue sebesar itu kepada keluarga Sengnya sendiri. Ini adalah keuntungan puluhan miliar setahun. Seng Xiaohui mulai gemetar seluruh tubuh. Melihat ini, Seng Rong berlari menghampiri. Dia dengan cepat bertanggung jawab atas masalah tersebut atas nama putranya yang bodoh. Dia menangis terseduh-seduh berpikir bahwa keluarga Seng benar-benar akan menjadi kaya kali ini. Aku bertaruh pada Master Qin sepanjang malam. Ternyata itu yang tepat. 18 generasi leluhur keluarga Seng muncul dalam roh. Ayah dan anak itu berterima kasih kepada Qin Chuan dengan sangat. Tapi Seng Rong lebih perhatian daripada putranya. Dia segera berlari untuk mengambil dokumen merger 8 keluarga besar yang diminta Sen Kuo untuk mereka tanda tangani sebelumnya. Dihancurkan di depan semua orang. Kemudian, dia membuat permintaan dengan hormat. Donasikan 10 saham dari grup Seng Jia Sengshi kepada Qin Chuan. Qin Chuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Seng Rong mengancam akan bunuh diri untuk memaksanya mengambil alih saham. 10% saham ini adalah jembatan persahabatan antara keluarga Seng dan Tuan Qin. Jika pihak lain bersedia menerimanya, keluarga Seng akan terikat dengan pihak lain. Qin Chuan tidak bisa menahan diri dan setuju dengan enggan. Dia dengan enggan menerima saham Sengshi Group. Raksasa di industri hiburan Tiongkok. Meskipun grup Sengshi menguasai separuh Tiongkok, tetapi nilai pasarnya hanya sekitar 10 miliar. 10 saham bernilai 1 miliar yuan. Di mata Qin Chuan, industri setingkat ini tidak berbeda dengan bengkel kecil. Di tengah keramaian, Mei Yifei, kepala keluarga Mei, menatap dingin ke arah Qin Chuan. Mengertakkan gigi. Bab 319 Model Club. Mei Yifei, kepala keluarga Mei, melihat ke arah Qin Chuan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Seng Rong adalah bajingan tak tahu malu yang benar-benar bermain kotor. Awalnya semua orang memiliki kesempatan untuk berada di perahu yang sama dengan Tuan Qin. Pada akhirnya dia merobek kontrak dengan grup Sen sehingga dia bisa memonopoli Tuan. Perlindungan Qin saja. Ayah, mengapa kita tidak mengikuti contoh keluarga Seng? Ambil sahamnya dan berikan kepada Tuan Qin. Kata-kata Mei Suo mengungkapkan pikiran beberapa keluarga lain. Setelah melihat kekuatan Tuan Qin malam ini, kepala dari beberapa keluarga dapat memperoleh pencerahan setelah dibantu oleh pisau kecil. Qin Chuan seperti anak sapi kecil menggunakan pisau dapur untuk memotong kabel listrik malam ini. Dengan percikan api dan kilat beterbangan sepanjang jalan, tanpa henti, dia menghancurkan Sen Kuo dan keluarga He di bawah kakinya. Orang penting semacam ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu telah melampaui alam manusia. Belum lagi dia sangat mulia dan murni. Dia dengan santai memberikan status agensi keluarga He yang bernilai puluhan miliar keuntungan bagi keluarga Seng. Dan jangan meminta imbalan apapun. Guanyin akan mengacungkan jempol ketika melihatnya. Para kepala keluarga mengatakan mereka tidak tergoda untuk berteman dengan orang seperti itu. Itu palsu. Apa yang keluarga Seng lakukan malam ini? Itu hanya sanjungan. Itu hanya kehilangan seorang master. Hanya ini sebagai ganti bisnis bernilai puluhan miliar. Ini benar-benar bukan kesepakatan yang bagus. Orang-orang dari 8 keluarga mulai gelisah. Mei Yifei menggelengkan kepalanya sedikit. Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Qin sedikit jijik dengan hadiah saham dari Seng Rong barusan? Mei Suo berkedip dan berkata, apa yang harus kita lakukan, ayah? Kita tidak bisa berdiam diri saja. Mei Yifei berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Ketika tahun baru Imlek tiba, kita akan membawa kontrak untuk hadiah saham dan secara pribadi mengunjungi Tuan Qin untuk mengucapkan selamat tahun baru kepadanya. Ini akan menunjukkan ketulusan kita kepada Tuan Qin. Kedua, bahkan jika Tuan Qin tidak bahagia selama tahun baru Imlek, dia tidak bisa keberatan di depan umum. Mei Suo mengangguk dan berkata, ayah, kamu benar-benar perhatian. Kepala keluarga lainnya mengangguk setuju dan mengutuk dalam hati. Mei Yifei juga seorang bajingan.
Trik semacam ini bisa dipikirkan. Qin Chuan dengan enggan menyetujui permintaan keluarga Seng. Setelah menerima saham, dia berbalik untuk melihat kakeknya Shen Guangyao. Kakek. Untuk yang lain kamu putuskan sendiri nih hari tahun baru. Dan aku baik hati dan seorang siswa yang baik jadi tidak mudah bagiku untuk menghadapi hal semacam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan cucunya wajah Shen Guangyao menjadi gelap. Shen Kuoliang Youcheng dipukuli seperti itu olehmu. Kamu memiliki hati yang sangat baik. Tapi saya terkejut cucu saya memiliki keterampilan seperti itu. Dia masih merasa lega. Mata Shen Guangyao tertuju. Dia berjalan mendekati Paman Kun dan membisikkan beberapa patah kata. Kemudian Paman Kun mengangguk dan melambaikan tangannya. Bawa Shen Kuo, Shen Guangzhou, Yao Chunrong dan lainnya pergi. Yao Chunrong melepaskan diri dan merangkak berlutut di depan Shen Guangyao. Tuan, saya tahu saya salah, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong, biarkan saya pergi. Shen Guangyao mencibir ketika kamu melecehkanku. Apakah kamu pernah berpikir untuk melepaskan? Aku pasti akan berubah. Aku pasti akan berubah, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Saya akan mendengarkan Anda dan melakukan apapun yang Anda suruh. Shen Guangyao mengangkat kakinya dan menendang Yao Chunrong. Bercerminlah baik-baik, Anda adalah wanita berusia 70 tahun. Apa yang bisa kamu lakukan? Shen Guangzu merangkak ke kaki kakak laki-lakinya. Saudara, saya salah, saya tidak akan pernah bermain dengan saudara ipar saya lagi. Tolong biarkan saya pergi. Demikian pula Shen Guangyao mengangkat kakinya dan menendang. Apakah kamu kekurangan uang atau semacamnya? Kamu tidak ingin punya banyak model muda di klub. Tetapi kamu harus terlibat dengan wanita tua ini. Shen Guangzu berkata dengan sedih. Dua li ketis. Shen Guangyao sangat marah ketika mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk menyeret mereka pergi. Paman Kun menerima perintah itu dan membawa keluarga ke tempat lain untuk bersatu kembali. Setelah mengantar Paman Kun, ada juga beberapa kepala keluarga. Suasana di villa tua keluarga Shen tiba-tiba menjadi lebih tenang. Shen Guangyao akhirnya memiliki kesempatan untuk duduk dan mengobrol baik dengan cucunya. Teman sekelas putri dan cucu. Qin Guoming berdiri di samping dengan canggung. Aku hanya bisa terus minum air. Aku ingin menyela dan mengatakan beberapa patah kata dari waktu ke waktu. Namun, dia terpaksa menutup mulutnya oleh tatapan tajam Shen Guangyao. Lagi pula, dialah pria yang menculik putrinya yang berharga. Dengan kata lain, Qin Guoming adalah babi yang mendapatkan kubis yang bagus. Saya mendengarkan Shen Hua berbicara tentang bagaimana dia telah bekerja di pabrik garmen selama 20 tahun terakhir. Mendapatkan gaji dari Weibo dan tinggal di asrama staf. Shen Guangyao sangat marah hingga ingin membacok Qin Guoming sampai mati di tempat. Namun, dia tidak tega melihat putrinya menjadi janda. Aku hanya bisa menyingkirkan niat membunuhku. Mendesak berulang kali. Shen Hua takut dia akan terus berbicara. Suami saya mungkin hidup 2 tahun lebih sedikit. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dan meminta Tianxin untuk mengajari ayahnya cara menggunakan telepon seluler. Lumpuh selama 20 tahun sama dengan terisolasi dari dunia selama 20 tahun. Mantan taipan bisnis Shanghai sekarang agak ketinggalan zaman. Dulu dia juga pelopor dalam tren mode dan teknologi. Jika Anda punya uang, Anda dapat mencoba hal-hal terbaru. Namun sekarang Shen Guangyao bahkan tidak tahu cara membuka kunci ponsel. Saat ini semua orang membutuhkan ponsel pintar saat bepergian. Tianxin membuka kunci ponselnya dan membiarkan orang tua itu menyentuhnya sesuka hati. Shen Guangyao memiliki pikiran yang cepat dan dengan cepat menguasai serangkaian trik. Misalnya, cara menggunakan perangkat lunak sosial seperti Tantan dan Momo. Dia melihat foto-foto cantik yang telah diedit dengan cermat di perangkat lunak tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, ini jauh lebih nyaman daripada di klub. Di mana lampunya sangat redup sehingga Anda hampir tidak dapat melihat wajah orang dengan jelas. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ada anak-anak di sini. Shen Hua berkata dengan tidak senang. Shen Guangyao terbatuk 2 kali dan berkata, Ahem Xiaoxin ajari kakek bermain sesuatu yang lain. Tianxin membuka Douyin untuk menghibur orang tua itu. Shen Guangyao mendayung 2 kali dan segera menegakkan tubuhnya. Seluruh wajahnya memerah tanpa sadar. Begitu dia menggulir. Yang dia lihat hanyalah video pendek dari jangkar marginal. Tidak 857. Hanya membersihkan jendela. Apakah semua gadis zaman sekarang berpikiran terbuka? Menyikat bagian atas. Tapi ponsel berdering dan mati. Tianxin tidak punya pilihan selain pergi ke mobil untuk mencari pengisi daya. Tidak mungkin Shen Guangyao bisa menghentikan mobil. Dia melihat sekeliling dan memanggil Qin Guoming yang duduk tegak dan linglung. Kamu. Qin Guoming terkejut, ini adalah pertama kalinya ayah mertuanya memanggilnya malam ini. Kenapa? Pengucapan bahasa Inggris Shen Guangyao tidak terlalu standar. Saya hanya bisa meniru pengucapan Tianxin dan berbicara dengan cara yang sama. Yo give saya iPhone. Qin Guoming mendengar ini dan keringat dingin keluar di dahinya. Saya akan bersikap baik. Shen Guangyao mendengus. Pikir. Tentu saja aku tahu kamu bisa bermain dengan ponselmu. Apa yang sulit tentang ini? Tangannya terulur di udara menunggu untuk menjawab telepon. Melihat pihak lain tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan tidak sabar, iPhone. Qin Guoming bergidik. Iya, berkelakuan baik. Tapi tunggu sampai Qin Guoming selesai berbicara. Masih belum ada niat untuk mengeluarkan ponsel. Shen Guangyao marah.
Qin Guoming, apakah kamu masih ingin menjadi menantu keluarga Sen saya? Aku merindukan wayah, aku merindukan kalian sepanjang waktu. Lalu mengapa kamu tidak memberiku iPhone? Qin Guoming hampir menangis, ayahku selalu taat hukum. Bab 320 Grup 60 miliar untuk Kumafaku tidak tertarik pada usaha kecil dan mikro. Sen Guangyao terdiam. Ceraikan Ahwadi secepat mungkin, menantu ini tidak layak untuk dimiliki. Dia bahkan tidak mau meminjamkan saya ponsel. Menantu itu menolak meminjamkan saya ponselnya. Sen Guangyao hanya bisa mengalihkan topik ke Qin Chuan. Karena meminum esensi kehidupan. Dia merasa penuh energi. Seolah-olah dia berusia 20-an lagi. Cucu laki-laki. Kata cucu hampir membuat Qin Chuan pergi. Kakek, kita kurang dari 1 meter, tidak perlu berteriak seperti itu. Qin Chuan menggaruk telinganya dan berkata. Sen Guangyao mendengus. Bagaimana kamu bisa begitu penakut, anak muda? Bagaimana kamu bisa mewarisi bisnis keluarga Sen jika kamu seperti ini? Qin Chuan menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik pada usaha kecil dan mikro. Sen Guangyao tercengang. Jika orang yang mengatakan ini bukan cucunya, dia takut dia akan segera mengambil tindakan. Anda mengatakan bahwa grup Sen saya adalah perusahaan kecil dan mikro. Apakah Anda tahu berapa nilai pasar grup Sen sekarang? Apakah Anda tahu berapa nilainya dalam miliaran? Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tahu sekitar 60 miliar. Sen Guangyao menunjuk Qin Chuan dan berkata kepada Qin Guoming. Lihat ini cucu saya dididik oleh orang-orang seperti Anda. Dia sama sekali tidak punya rasa hormat. Dia bilang bahwa 60 miliar itu adalah usaha kecil dan mikro dan tidak menganggapnya. Wajah Qin Guoming berkedut. Berkata dalam hati. Ayah mertua, kamu memaksaku melakukan ini. Qin Guoming mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan membantingnya ke atas meja. Sen Guangyao menyipitkan matanya sedikit. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya itu. Kenapa? Kamu ingin aku menunjukkan sesuatu padamu? Bukan itu maksudku sesuatu yang lainnya. 60 miliar bukanlah jumlah yang besar dalam keluarga Qinku. Ada 70 miliar di kartu ini lebih dari cukup untuk membeli seluruh grup Sen. Qin Guoming mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti seorang jenderal yang menang. Akhirnya, Anda juga dapat menunjukkan kekuatan Anda di depan orang lain. Pikirkan tentang apa yang terjadi barusan. Dia diperlakukan seperti menantu laki-laki. Sekaranglah waktunya untuk merasa benar-benar bangga. Qin Guoming siap untuk mengatakan itu. Ketika baris-baris yang terkubur jauh di dalam hatiku terucap. Snap. Sen Guangyao menamparnya. Qin Guoming tertegun. Tidak, ada yang salah dengan alurnya. Seharusnya bukan ayah mertua yang terkejut. Lalu dia membungkuk dengan cepat. Dia berteriak 3 kali bahwa dia buta dan gagal mengenali orang hebat itu. Ini mengapa aku membuat diriku bertengkar hebat? Ayah, tersesat. 70 miliar Anda memiliki 70 miliar Anda adalah orang terkaya di Tiongkok. Dan kamu masih bersembunyi di pabrik pakaian. Menurutmu, siapa diri? Apakah Anda kunjungan rahasia Kangki? Kunjungan rahasia berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Orang tua, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Benarkah ada 70 miliar di kartu itu? Enyahlah. Aku akan memeriksanya, bukankah itu hanya tua dan bingung? Melihat ini, Sen Hua dengan cepat mencoba menengahi masalah. Keluarkan suamimu dari rumah. Qin Guoming pergi dengan enggan. Melihat kesepian punggung ayahku. Dia hanya bisa mengatakannya secara diam-diam. Surga memiliki cara pembalasannya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Qin Yo tua telah sampai pada hari ini. Kakek buyut benar-benar memiliki 70 miliar di kartu itu. Sen Guangyao menyesap teh dan mendengus. Saya lumpuh selama 20 tahun, tetapi saya tidak bodoh selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu orang macam apa Qin Guoming itu? Kartu Grand Path itu milikku. Sen Guangyao memandang cucunya dengan curiga. Yur Xiao Chuan, aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Meskipun kamu sangat kuat sekarang dan memiliki potensi besar di masa depan. Tapi 70 miliar, apakah kamu tahu apa arti 70 miliar? Kamu tidak bisa menghasilkan 70 miliar dengan berkelahi dan membunuh. Qin Chuan juga tidak menyembunyikannya. Dia hanya memberitahu semua orang tentang semua propertinya. Setengah jam kemudian, Qin Chuan merenung sejenak dan berkata, itu seharusnya cukup, hanya ada sedikit industri. Saat ini, Sen Guangyao sudah terpana. Tapi aku masih tidak percaya. Qin Chuan hanya bisa membuka ponselnya dan menunjukkan saldo kartu bank. Melihat deretan angka 0 yang panjang di depannya, Sen Guangyao tidak lagi tenang. Ini. Segera setelah itu, Qin Chuan membuka aplikasi dari 2 bank lainnya. Rangkaian angka panjang yang sama untuk saldo. Itu membutakan mata Sen Guangyao lagi. Di permukaan, dia mengangguk sedikit dan mengangguk dari waktu ke waktu. Faktanya, di dalam hatiku, ombak sudah mengamuk dengan kilat dan guntur. Kerja bagus. Cucunya hanya menyetor ratusan juta dolar di sebuah bank. Mereka semua adalah setoran tunai. Dapat dikatakan bahwa cucunya adalah bos di balik perusahaan triliunan dolar dengan aset ratusan miliar dolar. Apa-apaan ini? Siapa yang tahan? Sepertinya begitu. Keluarga Sen telah bekerja keras untuk menjalankan bisnis ini selama beberapa generasi. Masih mempesona dan brilian. Sen Group memainkan peran penting, dengan kata lain, grup Sen yang mengguncang dunia bisnis Shanghai. Di depan cucu-cucunya.
Ini memang sebuah perusahaan mikro kecil. Atau bengkel keluarga kecil. Tidak perlu disebutkan. Dapat dimengerti bahwa cucu itu tidak ingin